Istana Do Spirit, jangan khawatir, Yang Mulia, saya baik-baik saja. Kami akan segera mulai dengan misi saat ini. Roh Kudus Douluo tidak berkata apa-apa lagi. Tang Wulin mendapatkan kembali tatapan kosongnya. Ketika yang lain melihat nyala api semangat juang menyala kembali di dalam matanya, mereka hanya bisa menghela nafas lega. Istana Kekaisaran Roh Dou. Sue Yuntian mengerutkan kening ketika dia membaca laporan di tangannya. Sebagai kaisar, dia tidak mudah. Kekaisaran Roh Dou didirikan sebelum Kekaisaran Bintang Luo. Itu juga merupakan kekaisaran pertama yang menempatkan dirinya di sebuah benua. Selama 1000 tahun pertama, kekaisaran memfokuskan energinya pada peningkatan populasi. Saat itu, mereka yang berhasil mencapai benua ini berjumlah tidak lebih dari 3000. Sulit bagi kekaisaran untuk menopang dirinya sendiri selama beberapa generasi dengan jumlah ini. Untuk meningkatkan jumlah penduduk, sebagian dari penduduk menikah kawin. Akibatnya, untuk waktu yang lama, ada banyak bayi yang lahir cacat di kerajaan Do Spirit. Namun, tidak semua anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kerabat dekat mengalami masalah. Ada beberapa yang terlahir normal. Itu melalui sejarah yang sulit sehingga populasi Kekaisaran Roh Dou secara bertahap tumbuh. Pada awalnya, benua itu tandus. Mereka harus mulai dari awal. Terlepas dari makhluk jiwa, tidak ada penduduk asli di benua ini. Untuk alasan ini, Kekaisaran Roh Dou mengalami kesulitan mendirikan basisnya. Keluarga kerajaan telah mengambil nama keluarga Sue dari Guo awal mereka setelah mereka menetap di sini. Itu seharusnya menandakan awal yang baru. Mereka akhirnya membuat kemajuan setiap hari. Namun, pemukim pertama Kekaisaran Roh Dou adalah penduduk asli benua Douluo saat itu. Mereka menjalankan tradisi mereka. Ketika mereka meninggalkan benua Douluo, alat jiwa berkembang pesat. Namun, kerajaan Do Spirit dihancurkan karena mereka tidak mahir menggunakan alat jiwa. Setelah mereka menetap, mereka mengalami ledakan populasi. Mereka mulai mengolah tanah tandus yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, mereka terus membangun negaranya. Namun, mereka sama sekali tidak ahli dalam menggunakan alat jiwa. Kekaisaran Roh Dou harus mulai dari titik nol. Federasi Douluo sangat ketat dalam penyebaran teknologi alat jiwanya. Meskipun target utama mereka adalah Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Roh Dou sama-sama terpengaruh. Jika Sekte Tang tidak menyelundupkan alat jiwa ke kekaisaran mereka, Kekaisaran Roh Dou akan tertinggal lebih jauh. Meskipun demikian, Sekte Tang memberikan dukungan terbatas kepada Kekaisaran Roh Dou. Mereka hanya akan menjual alat jiwa yang lengkap, tapi bukan teknologi jiwa. Itu adalah kebijakan Sekte Tang karena mereka tidak ingin melihat kerajaan kuat lain muncul ketika federasi terpecah secara internal. Jika itu terjadi, perang tidak akan terhindarkan. Sekte Tang hanya ingin membantu orang-orang tradisional di benua Douluo mewariskan warisan mereka di Kekaisaran Roh Dou. Sebaliknya, mereka tidak ingin menjadi penyebab pecahnya perang dunia. Teknologi jiwa yang dimiliki kerajaan Do Spirit sudah ketinggalan zaman. Mereka hanya membuat beberapa perbaikan setelah beberapa ribu tahun bekerja. Makanya, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan federasi. Ketika mereka mendengar bahwa Federasi Douluo akan memulai perang, mereka tentu saja cemas akan hal itu. Sebagai kaisar, Sue Yuntian mengalami banyak malam tanpa tidur. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Federasi Douluo, pasukannya sendiri mungkin tidak akan bertahan selama 10 hari. Perbedaan kekuatan antara kedua pasukan itu terlalu besar. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo telah lama bermaksud untuk membentuk aliansi dengan Kekaisaran Roh Dou, jarak antara kedua benua terlalu besar. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mendukung satu sama lain. Angkatan Laut adalah salah satu area di mana terdapat jurang pemisah yang besar antara dua kerajaan dan federasi. Federasi akan dengan mudah memutuskan komunikasi di antara mereka. Merasa tidak berdaya, Sue Yuntian meminta bantuan dua organisasi terkuat di dunia saat ini, yaitu Pagoda Roh dan Sekte Tang. Dia berharap mereka bisa membantu. Sekte Tang setuju, tetapi Pagoda Jiwa tampak ragu-ragu. Ternyata mereka menggunakan kesempatan ini untuk memaksa dan memerasnya. Tidak diragukan lagi, kedua organisasi itu memperhatikan sumber daya benua Roh Dou. Sekte Tang lebih etis karena mereka menukar senjata mereka untuk sumber daya, sedangkan Pagoda Jiwa menginginkan sumber daya secara gratis. Mereka hanya bersedia menjadi tentara federasi setelah mereka mendapatkan sumber daya yang cukup. Setelah banyak diskusi dengan para pejabat tingginya, Sue Yuntian merasa bahwa proposal Sekte Tang lebih adil. Setidaknya, Sekte Tang memberikan sesuatu yang nyata. Di sisi lain, Pagoda Roh sangat serakah. Lagi pula, itu hanya janji. Bagaimanapun, janji adalah yang paling kecil nilainya dalam perang antar negara. Terlepas dari pengaruh kuat Pagoda Roh, Sue Yuntian tidak berani percaya pada mereka. Di sisi lain, Sekte Tang tidak secara eksplisit mencantumkan hal-hal yang akan mereka berikan. Satu-satunya hal yang mereka katakan adalah bahwa guru sekte mereka secara pribadi akan mengunjunginya dan membawa benda-benda yang diperlukan. Belum lama berselang, muncul kabar adanya serangan mendadak di armada Issea. Perang bisa terjadi kapan saja. Sue Yuntian cemas, tetapi bala bantuan Tang sekte tidak terlihat. Setelah menunggu yang menyakitkan, mereka akhirnya menerima pembaruan. Namun, dia telah berdiri karena mereka telah berjanji untuk bertemu di ibu kota kerajaan Do Spirit, Heaven Do City. Untuk alasan yang tidak diketahui, Master Sekte Tang dan utusannya telah pergi ke Spirit Wave City sebagai gantinya. Sue Yuntian telah membuat persiapan di pihaknya. Dia rela melepaskan harga dirinya sebagai kaisar untuk pergi ke Spirit Wave City untuk bertemu dengan guru Sekte Tang yang misterius. Pada saat ini, dia menatap dengan mulut ternganga setelah menerima berita bahwa markas Spirit Pagoda di Spirit Wave City dihancurkan. Lebih dari setengah pejabat tinggi Pagoda Roh terbunuh. Yang selamat hanya sepertiga dari jumlah awal mereka. Pagoda Roh, itu adalah Pagoda Roh untuk menangis dengan suara keras. Secara alami,
Sue Yuntian tahu tentang konflik antara Sekte Tang dan Pagoda Jiwa. Di satu sisi, kedua organisasi besar ini terkait satu sama lain. Mereka bahkan bisa dikatakan sebagai hubungan darah. Pendiri Pagoda Roh, Roes Douluo Huo Yuhao adalah salah satu dari 7 monster Shrek. Tidak peduli seberapa keras mereka bertarung satu sama lain, mereka masih menunjukkan pengekangan. Apa artinya ini? Mengapa markas spirit Pagoda dihancurkan tepat setelah kedatangan Master Sekte Tang? Sue Yuntian merasa sulit untuk percaya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Tang. Bahkan jika dia ingin menghancurkan markas Pagoda Roh, dia harus mengerahkan pasukan besar dan pelayan keluarga kerajaan. Secara alami, dia tidak berani melakukan itu. Pagoda Roh memiliki banyak ahli. Di bawah keluarga kerajaan Dou, basis kultivasi tertinggi adalah peringkat 98 Hyper Douluo. Mereka bahkan tidak memiliki satu limit Douluo juga tidak memiliki Master Armor pertempuran 4 kata. Hanya ada 3 Mesia merah di seluruh benua Roh Dou. Kekuatan tempur ini tidak sebanding dengan kemampuan tempur kelas atas dari Pagoda Roh. Apa yang Sekte Tang coba lakukan? Yang mulia, kami mendapat kabar dari Sekte Tang, seorang pelayan pria tua berjalan tergesa-gesa ke kamar. Dia memegang laporan tercetak di tangannya. Apa itu? Sue Yuntian berdiri dengan cemas dan berjalan menemuinya. Tangan pelayan itu sedikit gemetar. Dia mempresentasikan laporan itu kepadanya. Sue Yuntian membacakan laporan itu dengan lantang, dengan alasan bahwa penguasa jiwa jahat dari kultus Roh Kudus ditemukan di cabang Pagoda Roh, dan dengan bukti bahwa Pagoda Roh telah bekerja sama dengan kultus Roh Kudus untuk mengembangkan racun rahasia melawan Dou Spirit Empire, kami telah menghancurkan mereka. Sekte Tang bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Laporan itu jatuh ke tanah dengan bunyi klak keras. Sue Yuntian bergumam, "Madness, ini gila. Mereka semua gila." Menebak siapa yang melakukannya adalah satu hal, mengakuinya secara terbuka adalah hal lain. Jika Sekte Tang telah mengumumkan bahwa mereka akan memikul tanggung jawab untuk ini, itu berarti Sekte Tang secara resmi menyatakan perang melawan Pagoda Roh. Itu pasti peristiwa mengerikan yang akan mempengaruhi seluruh benua. Meskipun Sekte Tang telah bersembunyi di federasi, Sue Yuntian secara alami tahu kekuatan tersembunyi yang dimiliki sekte terbesar di bawah langit ini setelah bekerja dengan mereka begitu lama. Jika dia memilih organisasi yang dapat merusak Pagoda Roh, jawabannya adalah Sekte Tang. Saat ini, itulah yang telah dilakukan Sekte Tang. Mereka telah memilih metode kekerasan seperti itu, tidak kurang. Mungkinkah Pagoda Jiwa benar-benar berkolaborasi dengan para guru jiwa jahat? Apakah penelitian racun itu dilakukan tepat di depan hidung istana di Spirit Wave City? Gelombang udara dingin naik dari bawah kakinya. Sue Yuntian menggigil, meski tidak sedingin itu. Dibandingkan dengan Sekte Tang, Pagoda Jiwa tidak kalah dengan rahasia tersembunyi yang mereka miliki. Lebih penting lagi, mereka lebih dominan. Hampir setiap guru jiwa entah bagaimana terhubung ke Pagoda Jiwa. Tanpa pasokan jiwa roh yang disediakan oleh Pagoda Roh, tidak mungkin Master Jiwa bisa tumbuh. Secara lahiriah, Pagoda Roh tidak mengendalikan para Master Jiwa untuk menghindari kecurigaan. Tapi, bagaimana jika mereka tumbuh cukup kuat? Pagoda Roh mampu menghentikan tentara federal karena mereka telah menguasai beberapa kursi di parlemen federal. Dalam keadaan seperti itu, apakah Pagoda Roh akan diambil alih oleh ambisi? Jika apa yang dikatakan Sekte Tang benar, bahwa Pagoda Roh dan kultus Roh Kudus benar-benar bekerja sama, itu pasti tidak menyenangkan. Itu berarti Akademi Shrek dan penghancuran markas Sekte Tang pasti adalah pekerjaan Pagoda Jiwa. Jika memang itu masalahnya, maka dapat dimengerti mengapa Sekte Tang memilih metode yang begitu kejam untuk menangani Pagoda Roh. Menjadi tegas saat keputusan dibutuhkan. Selain itu, Pagoda Roh sudah sangat kuat. Jika mereka didukung oleh kultus Roh Kudus, siapa yang bisa menandingi mereka dalam hal kekuatan tempur? Itu hanya mungkin jika Balai Dewa Pertempuran Federasi Douluo bekerja sama dengan Sekte Tang. Mereka bahkan mungkin tidak cocok untuk mereka. Apa yang ingin dicapai Pagoda Roh dengan mengasosiasikan dirinya dengan para guru jiwa jahat? Untuk sesaat, sejumlah besar pemikiran dan ide terbentuk di benak Sue Yuntian, yang semuanya membuatnya pusing. Dia merasa seperti dia adalah dakwit tanpa akar yang berisiko bangkrut kapan saja. Yang mulia, Anda harus segera membuat keputusan. Pelayannya berkata dengan lembut. Pelayan ini telah merawat Sue Yuntian sejak dia masih kecil. Kata-katanya sangat berarti bagi Sue Yuntian. Dia juga bertanggung jawab atas urusan internal keluarga kerajaan. Dia sangat setia kepada Sue Yuntian, dan Kaisar sangat mempercayainya. Apa yang harus saya lakukan? Sue Yuntian menutup matanya dengan menyakitkan. Yang mulia, kami harus menentukan kapan pilihan dibutuhkan pada saat seperti ini. Kami tidak punya jalan keluar lain. Jika kita tidak memihak, saya khawatir kita akan pelayan itu berhenti ketika dia mencapai bagian jawaban ini. Ekspresinya menjadi perhatian. Secara alami, Sue Yuntian mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia menarik napas dalam dan berkata dengan suara yang dalam, hubungi Li Yunze untukku. Saya ingin bertemu dengan guru Sekte Tang. Kami akan bertemu di Spirit Wave City. Lakukan segera. Baginya agar layak dipilih dari banyak pangeran dan akhirnya dinobatkan sebagai kaisar, Sue Yuntian jelas bukan orang yang ragu-ragu. Pada saat ini, hatinya sudah menentukan pilihannya. Pagoda Jiwa tidak bisa lagi diandalkan. Terlepas dari kebenaran dalam pernyataan Sekte Tang, Pagoda Roh saat ini tidak memiliki pemimpin dan perang akan dimulai kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa melindungi negaranya dengan mengandalkan kekuatan Sekte Tang. Kerajaan Dou Spirit tidak akan berakhir di jam tangannya. Dia telah memutuskan untuk membuang semua harga dirinya dan melakukan perjalanan ke Spirit Wave City untuk bertemu dengan guru Sekte Tang. Tidak peduli apa yang diminta Master Sekte, dia hanya bisa berkompromi dan menyetujui mereka karena pertimbangan untuk kebaikan yang lebih besar.
keamanan dan masa depan negaranya adalah yang utama. Di Spirit Wave City, Master Sekte, keluarga kerajaan-kerajaan Do Spirit baru saja mengirim kabar bahwa Kaisar Sui Yuntian secara pribadi akan datang ke Spirit Wave City untuk menemuimu. Li Yunze berdiri di sebelah kanan Tang Wulin dan menyampaikan pesan dengan hormat. Sebenarnya, Li Yunze tidak mendukung pengumuman Tang Wulin bahwa Sekte Tang akan memikul semua tanggung jawab atas penghancuran markas Pagoda Roh. Jika ini terjadi sebelum kejadian, dia pasti akan menyuarakan keberatannya. Ini karena tindakan Tang Wulin tidak diragukan lagi akan menempatkan Sekte Tang di jantung badai. Namun, setelah insiden hari itu di mana dia melihat betapa menakutkannya Tang Wulin, dia memiliki ketakutan baru yang ditemukan untuk Master Sekte ini. Meskipun dia keberatan dengan pernyataan itu, dia menyetujuinya ketika Tang Wulin bersikeras. Secara alami, Tang Wulin telah melakukan langkah ini setelah memikirkannya dengan matang dan tidak hanya iseng. Mengklaim tanggung jawab atas penghancuran Pagoda Roh adalah cara pertama untuk mengintimidasi keluarga kerajaan kekaisaran. Dia ingin mereka memahami bahwa selain Sekte Tang, tidak ada kekuatan lain yang dapat mengancam mereka. Pada saat yang sama, Tang Wulin ingin berita ini dikirim kembali ke Federasi. Meskipun kedudukan Pagoda Roh di Federasi sama stabilnya dengan Gunung Tai, mereka pasti akan menyangkalnya atau menyalahkan Sekte Tang. Namun, Sekte Tang beroperasi sepenuhnya di bawah tanah, jadi dia tidak terlalu khawatir untuk saat ini. Selama beberapa anggota masyarakat percaya bahwa Pagoda Roh bekerja sama dengan Sekte Guru Jiwa Jahat yang terkenal jahat, pemuja Roh Kudus, dan yang dicurigai Pagoda Roh, itu sudah menjadi pukulan besar bagi nama Pagoda Roh. Bagaimanapun, masih ada banyak orang yang akan memilih untuk percaya pada Sekte Tang. Selain itu, penghancuran markas Sekte Tang dan Akademi Shrek akan memberikan banyak titik bagi orang-orang untuk terhubung. Ketika mereka menemukan Master Jiwa Jahat di bawah Pagoda Roh tempo hari, Tang Wulin sudah mengerti bahwa Sekte Tang dan Pagoda Roh akan berdiri di sisi yang berlawanan. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Jika itu masalahnya, maka dia lebih suka menyatakan perang dalam skala yang besar dan spektakuler. Sekte Tang dan Akademi Shrek membutuhkan panggilan yang tegas. Meskipun waktunya tidak terlalu ideal, melihat bahwa perang akan datang dan Sekte Tang masih dalam kegelapan, dia memutuskan untuk menyerang Pagoda Roh. Dia setidaknya harus memanipulasi opini publik untuk membuat mereka pusing. Pada saat yang sama, ini juga terkait dengan Tang Wulin yang menembus peringkat Sol Douluo. Kekuatannya tidak pernah bisa diukur dengan peringkat Master Jiwa sederhana. Demikian pula, peningkatan peringkat Master Jiwanya berarti basis kultivasinya juga akan meningkat pesat. Penting bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup. Ini memberinya kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi. Pada saat yang sama, dengan pengumuman ini, dia yakin bahwa tujuan perjalanannya saat ini akan tercapai dengan lebih mudah. Kekaisaran Roh Do sebenarnya lebih mudah untuk ditangani. Bagaimanapun, mereka adalah negara yang lebih lemah dan tidak punya banyak pilihan. Di sisi lain, Kekaisaran Bintang Luo berbeda. Jika perang benar-benar pecah, Kekaisaran Bintang Luo adalah target sebenarnya dari Federasi Do Luo. Juga, bukanlah tugas yang mudah untuk membujuk Kekaisaran Bintang Luo untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Beritahu keluarga kerajaan-kerajaan Do Spirit bahwa kita sudah dalam perjalanan ke surga kota Do untuk bertemu Yang Mulia Kaisar, kata Tang Wulin kepada Li Yunze. Li Yunze sedikit tertegun. Mungkinkah pengumuman Master Sekte tentang penghancuran Pagoda Jiwa tidak dimaksudkan untuk membuat Kekaisaran Roh Do tunduk? Namun, dia dengan cepat memahami niatnya. Ada beberapa memberi dan menarik. Dia memberi wajah keluarga kerajaan. Master Sektenya sedang membuat beberapa drama yang menarik. Jika itu hanya untuk misi mereka saat ini, maka mereka pasti akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika mereka membiarkan Kaisar Kerajaan Do Spirit datang ke kota Gelombang Roh untuk menemui mereka. Namun, jika mereka ingin mempertahankan hubungan jangka panjang antara Tang Sekte dan Kerajaan Do Spirit, wajar saja jika tidak terlalu menekan mereka. Pertama, dia mengumumkan bahwa Sekte Tang akan bertanggung jawab atas penghancuran Pagoda Jiwa sebagai tampilan kekuatan, dan kemudian, dia mengumumkan bahwa dia bersedia menuju ke Kekaisaran Roh Do untuk bertemu dengan Kaisar. Ada jumlah ketegangan dan relaksasi yang tepat, kekuatan dan kelembutan. Master Sekte ini benar-benar memiliki beberapa kualitas luar biasa. Jadi, mereka berangkat. Dua bas jiwa melaju dengan tenang ke jalan raya. Tang Wulin duduk di depan dan memejamkan mata untuk mengistirahatkan semangatnya. Saat ini, dia sedang bermain-main dengan berbagai ide di benaknya, bekerja keras untuk membereskan alur pemikirannya. Dia harus meletakkan beberapa hal untuk saat ini. Tugas terpenting yang harus dia lakukan saat ini adalah menghentikan perang ini terjadi. Setelah dengan serius memfokuskan pikirannya pada hal itu, dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah percaya bahwa semua yang dia lihat adalah nyata. Orang tua angkatnya diselamatkan oleh ayah kandungnya, yang merupakan sosok hebat dewa sejati. Ini karena mempercayai hal-hal ini akan berdampak paling kecil pada semangatnya. Efek yang akan mereka berikan padanya juga akan menjadi yang terendah. Itulah mengapa dia mengingat setiap kalimat yang dikatakan Tang San kepadanya dan menyimpannya dalam ingatannya jauh di dalam hatinya. Dia membuat pikirannya teratur. Ada beberapa poin penting yang ingin dikatakan Tang San kepadanya. Hal pertama adalah ibu kandungnya tidak meninggalkannya. Dia berpisah dengannya sehingga dia dapat hidup dan mencegah segel Raja Naga Emas dari kerusakan. Hal kedua adalah dia harus menstabilkan rohnya dan melindungi tubuhnya sendiri sebanyak yang dia bisa. Pada saat yang sama, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Raja Naga Emas. Dengan garis keturunan Raja Naga Emas, dia tidak akan mati dengan mudah. Kemudian tibalah saatnya mewariskan warisan dan pengingatnya. Semakin dia mengingat insiden saat itu, semakin Tang Wulin percaya bahwa semua yang dia lihat itu nyata.
Ini karena kata-kata Tang San telah menjelaskan mengapa ada 18 segel di tubuhnya yang berisi kekuatan Raja Naga Emas. Tang Wulin pernah mengajukan pertanyaan untuk Roh Kudus Douluo. Dia bertanya padanya apakah dia memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Roh Kudus Douluo menjawabnya setelah banyak keraguan bahwa darah mereka memang berbeda. Ini berarti bahwa mereka benar-benar orang tua angkatnya dan bukan orang tua kandungnya. Mereka tidak mengatakan itu hanya karena mereka ingin menghiburnya. Ketika dia menjernihkan pikirannya tentang masalah ini, Tang Wulin merasa jauh lebih bahagia. Meskipun dia sendiri tidak percaya bahwa ayahnya adalah Raja Dewa, dia masih tidak dapat mempercayai kata-kata Tang San saat itu. Tang San telah memberitahunya bahwa semua kerja keras yang telah dia lakukan dan kekuatan yang dia peroleh adalah agar anak-anaknya bangga padanya. Kata-kata ini telah menyentuh hati Tang Wulin. Itu mirip dengan kata-kata Tang Ziran ketika dia mengatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat sepenuhnya dipercaya dan diandalkan dalam hidup adalah diri sendiri. Jika dia ayahku, maka ibuku adalah. Dia bisa merasakan kasih sayang yang mendalam yang dimiliki Tang San untuknya dari kata-katanya. Dia berusaha berkomunikasi dengan Tang Tua, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Oud Tang dan alam spiritualnya yang aneh telah lenyap sama sekali. Cinta seorang ayah setinggi gunung. Jika Tang San benar-benar ayahnya, maka dia harus bangga. Adapun sejarah yang terkait dengan Tang San, Tang Wulin tentu sangat menyadari hal itu. Hampir semua orang di akademi tahu tentang itu. Memang, setiap orang memiliki citra yang sama dari Tang San apakah itu di Federasi Dou Luo, Kekaisaran Roh Dou atau Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah legenda yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia mendirikan sekte Tang sendirian dan mewariskan warisan rekaman berharga dari kemampuan ajaib mereka termasuk metode surga misterius, mata setan ungu, naga penangkap bangau pengendali, tangan giok misterius, dan juga jalur hantu yang membingungkan. Semua itu diturunkan oleh dia dan dia sendiri. Dia memimpin sekelompok master jiwa untuk bertarung melawan Martial Soul Hall yang sangat berpengaruh pada saat sendirian dan bahkan berhasil mencapai ketuhanan pada akhirnya. Dia bertarung melawan Master Hall Martial Soul Hall, yang juga telah mencapai ketuhanan, dan muncul sebagai pemenang. Dalam legenda itu, dia sama sekali tidak terdengar seperti manusia. Dia seperti dewa di antara manusia. Bahkan setelah kemunculan Holiais Douluo Huo Yuhao yang maha kuasa di masa yang akan datang, masih sangat sulit baginya untuk ditempatkan setara dengan Tang San. Masih ada perbedaan antara level mereka. Selain itu, kata-kata Tang San memberitahu Tang Wulin bahwa dia masih memiliki seorang saudara perempuan bernama Tang Wutong. Mengapa nama itu terdengar agak familiar? Tang Wutong, Tang Wutong, kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong. Tang Wulin tiba-tiba duduk tegak karena dia ingat namanya sekarang. Meskipun namanya tidak setenar Tousan Hands Douluo Tang San atau Holiais Douluo Huo Yuhao, dia adalah seseorang yang telah membuat jejaknya dalam sejarah Master Jiwa. Ini karena dia adalah istri Holiais Douluo Huo Yuhao. Dia juga salah satu dari 7 monster Shrek dari generasi itu. Dikatakan bahwa Dragon Butterfly Douluo bahkan lebih kuat daripada Holiais Douluo untuk jangka waktu yang sangat lama. Jika ini benar, ini menandakan bahwa ayahnya mendominasi benua 20.000 tahun yang lalu. Kakak perempuan dan ipar laki-lakinya mendirikan pagoda roh 10.000 tahun yang lalu. Dia tidak ingin mengungkapkan emosi rumit yang ada di hatinya kepada teman-temannya. Adakah yang akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu mereka tentang hal ini? Dia takut mereka akan mengira dia mengalami gangguan mental. Pada titik ini, bibir Tang Wulin tersenyum pahit tanpa sadar. Duka dan rasa sakit di hatinya akhirnya lenyap pada saat bersamaan. Jika ayah kandungnya telah mencapai ketuhanan, maka orang tua angkatnya sebenarnya masih hidup. Apakah ada yang lebih baik dari itu? Selama dia terus menjadi lebih kuat, mungkin saja dia akan melihat mereka kembali suatu hari nanti. Ayahnya berkata bahwa dia pasti akan kembali dengan alam ilahi dan kembali ke sisi Tang Wulin. Ada juga ibunya. Dia bertanya-tanya seperti apa dia. Jika ayahnya adalah Tang San, maka ibunya pasti adalah Softbone Douluo Xiaohu, bukan? Patung-patung yang pernah ditampilkan di tepi danau Dewa Laut di Akademi Shrek tiba-tiba muncul di benaknya. Patung ibunya ada di sana. Dia tepat di samping ayahnya. Dia tidak bisa menahan matanya untuk tidak naik ketika dia memikirkan hal ini. Itu hanya beberapa hari yang singkat, tetapi rasanya seperti dia telah dilahirkan kembali. Meskipun dia tidak menyadarinya, seluruh orangnya sedang mengalami transformasi. Dia berubah dari terpisah dari orang tuanya menjadi kehilangan mereka, dan dia kemudian belajar tentang rahasia paling mistis di Douluo. Selain perubahan pada basis budidayanya setelah transformasi naga darah, dia seperti ular yang mengelupas yang secara bertahap bermetamorfosis menjadi naga yang lengkap. Li Yunze duduk di belakang Tang Wulin. Saat dia melihat Master Sekte yang duduk dengan tenang di depannya, dia merasa sangat terkejut. Tang Wulin tidak menyamar lagi, tetapi dia memancarkan perasaan ketiadaan. Seolah-olah Li Yunze dapat melihat wajah Tang Wulin dengan jelas, tetapi kemudian menghilang dari ingatannya. Jika Li Yunze mampu mengidentifikasi kekuatan spiritual Tang Wulin sebagai domain roh sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengatakannya. Dia juga tidak bisa memastikan basis budidaya Tang Wulin. Rambut hitam panjangnya tampak bersinar dan memancarkan cahaya keemasan bahkan tanpa disinai. Dia duduk di sana dengan tenang sementara pencahayaan di sekitarnya tampak mengubah dirinya sendiri. Li Yunze merasa luar biasa bahwa Tang Wulin tampil setinggi gunung dan sekokoh bukit. Li Yunze tidak sendirian karena orang-orang lainnya juga telah memperhatikan transformasinya, terutama 6 monster Shrek lainnya yang paling dikenalnya. Tang Wulin sepertinya tidak tersentuh oleh mereka setelah transformasi naga darahnya. Jarak antara Spirit Wave City dan Heaven Dough City tidak terlalu jauh. Perjalanan itu hanya memakan waktu 1 jam. Di kejauhan, tembok kota yang tebal dan lebar sudah terlihat.
Tembok kota yang telah lama kehilangan signifikansinya di benua Douluo masih ada di Kekaisaran Roh Dou. Tembok yang tebal memberi kesan kuat kembali ke zaman kuno jika dilihat dari jauh. Gaya arsitektur hanya bisa dilihat di kota Dou surga benua Douluo. Di sisi lain, sebagian besar bangunan yang tampak kuno di surga Dou City di benua Douluo rusak karena serangan kultus Roh Kudus. Dilihat dari penampilannya, kota Dou surga menutupi area yang luas di depan mereka dan itu tidak lebih kecil dari kota Dou surga di benua Douluo. Sebagai ibu kota benua Roh Dou, itu masih tampak sangat mengesankan. Mobil harus melalui pemeriksaan saat tiba di pintu masuk kota. Kendaraan dari Sekte Tang melewati pemeriksaan dengan lebih mudah. Semua jenis akses masuk ditampilkan di depan dashboard kendaraan. Para prajurit yang bertugas menjaga kota melirik dan mobil segera diizinkan lewat. Tang Wulin memperhatikan bahwa tentara Heaven Dou City dilengkapi dengan baik. Mereka mengenakan pakaian tempur militer modern dan mereka dilengkapi dengan senjata lengkap termasuk senapan sinar jiwa. Mereka tidak terlihat jauh berbeda dari tentara biasa di benua Douluo. Pada titik ini, Tang Wulin tidak dapat berhenti memikirkan berkas ion berat Long Yuxue. Senjata miliknya itu benar-benar teknologi mutakhir. Itu sangat mematikan baik itu digunakan untuk melawan makhluk Misha atau Abisal. Untungnya, senjata tersebut belum bisa diproduksi secara massal. Jika tidak, akan ada ketakutan Kekaisaran Roh Dou dan Kekaisaran Bintang Luo menjadi tidak berdaya. Ada armada kendaraan dari pemerintah kota yang datang untuk menerima mereka ketika mobil mereka masuk ke Heaven Dou City. Lebih dari 10 mobil mengelilingi 2 bas jiwa. Sepertinya mobil-mobil ini menutup jalan, terutama saat kedatangan mereka untuk memastikan kelancaran perjalanan. 20 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah bangunan mirip istana. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini adalah Istana Kekaisaran Roh Dou. Sebuah karpet merah selebar 30 meter membentang dari pintu masuk utama istana hingga ke mobil. Pengawal kehormatan berdiri di kedua sisi. Para penjaga ini berbeda dengan para prajurit yang menjaga kota karena mereka mengenakan helm antik. Baju besi mereka yang berkilau memantulkan sinar matahari yang cerah dan mereka memegang senjata yang sama kuno di tangan mereka. Jika bukan karena kehadiran kendaraan jiwa yang merusak suasana, rasanya seperti mereka benar-benar telah kembali ke istana di masa lalu. Seorang pria parubaya dengan mahkota di kepalanya dan mengenakan jubah emas yang megah berdiri di ujung karpet merah. Hampir 100 pejabat tinggi kerajaan Dou Spirit berdiri di belakangnya. Li Yunze memimpin mereka turun dari bas sebelum dia pindah ke samping dan membuat gerakan mengundang dengan hormat tepat saat Tang Wulin turun. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya dan matanya yang cerah berkilauan seperti bintang yang bersinar. Dia mengenakan jubah putih klasik dengan pola emas seperti topeng di dada kanannya. Mahkota yang setengah besar dan setengah berlubang di bagian atas topeng. Itu adalah simbol Sekte Tang yang menandakan keseimbangan antara Yin dan Yang dan seorang raja yang tiada bandingnya pada masanya. Hanya guru Sekte Tang dan guru Aula Douluo yang diizinkan mengenakan pakaian dengan lencana emas. Tang Wulin sangat tampan sebelumnya dan sekarang dia tampil lebih elegan ketika dilengkapi dengan jubah klasik. Sue Yuntian menemukan bahwa rohnya tiba-tiba merasa seperti kesurupan pada saat dia melihat Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah pria yang dilihatnya di hadapannya bukanlah seorang pria melainkan gunung yang besar. Tang Wulin belum melepaskan aura yang jelas, tetapi kehadirannya memberi Sue Yuntian perasaan dunia lain. Master jiwa tidak pernah menilai kekuatan dan usia satu sama lain berdasarkan penampilan mereka. Sebaliknya, semakin tidak biasa tubuh Tang Wulin, semakin Sue Yuntian menghargainya. Dia membutuhkan sekutu yang kuat. Sue Yuntian membawa serta pejabat sipil dan militer di belakangnya untuk menyambut mereka. Li Yunze berkata, Sekte Guru, ini Yang Mulia, Kaisar Kekaisaran Roh Dou. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Yang Mulia, selamat siang. Saya Tang Wulin dari Sekte Tang. Sue Yuntian mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Tang Wulin. Dia tersenyum dan berbicara, aku sudah menjadi pengagummu sejak lama. Memang benar bahwa mengenal seorang pria dengan reputasi tidak sebaik bertemu dengannya secara langsung. Yang Mulia, Master Sekte, Anda terlihat masih sangat muda, ya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Jika seseorang dapat mengetahui usia aslinya dengan aura dan usia kerangka di masa lalu, setelah transformasi naga darah, terutama setelah domain spiritualnya terbangun, maka tidak ada yang bisa mengetahui usia aslinya lagi. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh peningkatan transformasinya. Sekte Master, silakan lewat sini. Sue Yuntian membuat gerakan mengundang, sementara pejabat sipil dan militer di belakangnya secara alami menyingkir ke kiri dan ke kanan. Yang Mulia benar-benar merasa cemas. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan atau memperkenalkan pejabat tinggi dari Kekaisaran Roh Dou. Sebaliknya, dia langsung berjalan berdampingan dengan Tang Wulin saat mereka berjalan menuju bagian dalam istana. Sok, keduanya tidak segera berbicara. Tang Wulin mempertahankan ketenangan dan ketenangannya. Dia memperhatikan bahwa setidaknya ada 2 pembangkit tenaga listrik peringkat Hyper Douluo di sisi Sue Yuntian. Mereka telah menilai Tang Wulin selama ini. Adapun Tang Wulin, dia merasa sedikit mengecewakan karena tidak ada satupun limit Douluo di Kekaisaran Roh Dou. Meskipun 2 Hyper Douluos memiliki basis kultivasi yang cukup kuat, mereka hanya sejajar dengan Li Yunze. Basis budidaya spiritual mereka belum mencapai ranah spirit domain. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi limit Douluos. Umumnya, seseorang akan mencapai puncaknya dalam kultivasi spiritual pada usia 40 tahun. Ini adalah perkembangan alami. Pertumbuhan kekuatan spiritual seseorang akan mencapai puncaknya pada usia sekitar 40 tahun dan menurun secara bertahap seiring bertambahnya usia orang tersebut. Dengan demikian, waktu terbaik bagi seseorang untuk mencoba terobosan kekuatan spiritual ke ranah spirit domain adalah sebelum usia 40. Untuk alasan ini, limit Douluos memperoleh reputasi mereka di usia muda.
Jika seseorang gagal mencapainya pada usia 40, maka dia tidak mungkin mencapainya dalam seumur hidup. Hyper Douluos memperhatikan Tang Wulin dengan cermat. Mereka merasa kaget saat melihat Tang Wulin. Mereka mengalihkan pandangan mereka setelah meliriknya beberapa kali. Terbukti, mereka tahu bahwa Tang Wulin telah mencapai basis budidaya spiritual Spirit Domain. Akibatnya mereka mengakui Tang Wulin memiliki basis kultivasi limit Douluo karena mereka tidak mampu memberitahu basis kultivasinya. Bagaimanapun, kepemilikan alam domain roh selalu melambangkan batas Douluo. Hanya Li Yunze yang tahu bahwa basis kultivasi Master Sekte hanyalah seorang Soul Sage. Dia belum menyadari bahwa Tang Wulin telah mencapai terobosan ke peringkat Soul Douluo hanya dalam beberapa hari. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Tang Wulin telah maju karena gangguan dari wilayah spiritualnya. Yang mulia Sekte Guru, apakah perjalanan Anda lancar? Saya mendengar bahwa Anda pergi ke Spirit Wave City dulu. Sue Yuntian memecah keheningan dan mulai berbicara dengan Tang Wulin di sisinya. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Ya, saya menerima beberapa informasi, jadi saya mampir dulu ke Spirit Wave City. Anda tahu, kebenaran menyakitkan. Saya benar-benar tidak menyangka pagoda roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Saya percaya Yang Mulia telah mengetahui tentang serangan teroris di kota Shrek oleh kultus Roh Kudus yang mengakibatkan kehancuran Akademi Shrek dan markas Sekte Tang. Hutang darah ini harus dibalas oleh Sekte Tang kita. Kami merasa cukup aneh sejak awal bahwa kultus Roh Kudus berhasil mengangkut begitu banyak amunisi jiwa yang sangat kuat ke daerah sekitar kota Shrek meskipun keamanan kota Shrek sangat ketat. Jawabannya sudah jelas sekarang, kata Tang Wulin dengan tenang. Rupanya, Sue Yuntian tidak menyangka tanggapan tajam Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jadi Master Sekte ingin berperang melawan pagoda jiwa. Tang Wulin berbicara, bukan karena kami ingin berperang, tetapi pagoda roh memulai perang melawan kami ketika mereka mengebom markas Sekte Tang kami. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia tahu alasan pagoda jiwa untuk melakukannya. Sue Yuntian mengerutkan kening dalam-dalam. Lalu apa alasannya? Tang Wulin menoleh ke samping dan meliriknya. Sue Yuntian merasakan tatapan tajam Tang Wulin ketika dia mendengar suara yang berkata, lalu apa alasannya? Suara itu bukan milik Tang Wulin tapi miliknya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang mendengar suara itu tetapi semua pejabat sipil dan militer di sekitarnya juga mendengarnya. Lalu apa alasannya? Selain Sue Yuntian, wajah kedua Hyper Douluos berubah tiba-tiba. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, apakah itu pembalikan waktu? Sue Yuntian merasa takut di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke momen sebelumnya. Apakah itu kendali waktu? Mungkinkah jiwa bela diri dari Master Sekte Tang ini terkait dengan waktu? Itu akan sangat menakutkan. Sang jenius yang maha kuasa memiliki kemampuan untuk mengubah waktu. Apalagi dua Hyper Douluos di sisinya, bahkan beberapa lagi tidak akan dapat melindungi hidupnya karena Tang Wulin dapat dengan mudah mengambil nyawanya jika dia mau. Li Yunze yang berada di belakang mereka juga terkejut. Dia adalah seorang Hyper Douluo. Karena dia lebih banyak terpapar Tang Wulin, perasaannya bahkan lebih dalam. Saat Tang Wulin melihat ke arah Li Yunze bisa merasakan ada semacam medan energi aneh yang berubah di sekitarnya. Meskipun Tang Wulin hanya berhasil mendistorsi waktu sesaat, itu sudah cukup untuk membuat merinding di sekujur tubuhnya. Sungguh mengejutkan, Li Yunze berhenti sejenak meskipun basis kultivasinya. Ini lebih dari sekedar masalah mengontrol waktu. Dia takut itu adalah kemampuan yang mirip dengan pertukaran spasial. Wilayah spiritual macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh Master Sekte? Mungkinkah dia benar-benar mampu membunuh Master Pagoda Roh dari kerajaan Do Spirit secara instan? Mungkinkah penilaiannya bahwa Tang Wulin adalah seorang sage jiwa sebelumnya adalah kesalahan? Tang Wulin berkata, ambisi sembrono. Dia menjawab pertanyaan Sue Yuntian sambil bertindak seolah-olah pembalikan waktu sebelumnya tidak pernah terjadi. Senyuman tipis muncul di wajahnya dan menghilang segera setelah itu. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, selalu ada seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan dengan baik. Ya, timpal Sue Yuntian. Bahkan dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba merasa rendah hati mengatakannya meskipun dia adalah kaisar kekaisaran. Tang Wulin berbicara, namun, ambisi mereka yang tidak peduli seharusnya tidak menang. Pada tahun-tahun awal, Holy Eyes Douluo mendirikan pagoda roh dengan tujuan memungkinkan umat manusia dan jiwa binatang untuk hidup damai, sehingga populasi binatang jiwa yang terancam punah dapat dihidupkan kembali. Belakangan, pagoda roh telah sepenuhnya memutarbalikkan niat baik es suci. Mereka membesarkan jiwa binatang di kandang dan menangkap makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan dalih memberi mereka ruang untuk berkembang biak. Makhluk jiwa di benua Douluo hampir punah. Sekarang, mereka memiliki keberanian untuk bekerja sama dengan kultus Roh Kudus. Sekte Tang mungkin bukan polisi dunia, tapi kami akan selalu memperjuangkan keadilan. Jadi, kita tidak akan pernah membiarkan roh atau penjahat membuat masalah. Kata-katanya diucapkan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga semua orang bisa mendengarnya seolah-olah dia berdiri di samping mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat yakin. Itu adalah kejutan spiritual. Pusat kekuatan dengan jajaran judul Douluo ke atas bisa merasakan fluktuasi spiritual yang kuat. Meskipun tidak digunakan untuk menyerang, itu mampu mempengaruhi pikiran orang secara alami. Di antara pejabat sipil dan militer, selain dari beberapa dengan basis kultivasi yang canggih, mayoritas dari mereka mengangguk setelah mendengarkan kata-katanya. Jadi, apa cara terbaik untuk memperbaiki pagoda roh menurut pendapat Anda? Sue Yuntian masih mengendalikan sebuah kekaisaran. Dia adalah dirinya yang normal saat ini, setelah kehilangan ketenangan sesaat. Tang Wulin berbicara, perawatan yang tepat diperlukan untuk suatu penyakit. Organisasi manapun yang memiliki masalah juga perlu diperhatikan. Mereka berjalan ke pintu masuk utama istana.
Tidak perlu melanjutkan lebih jauh karena mobil antar jemput sudah menunggu mereka di Istana Kekaisaran Dou Spirit. Sue Yuntian dan Tang Wulin naik mobil sementara rombongan lainnya naik mobil terpisah. Sue Yuntian bertindak sopan dengan menghentikan pembangkit tenaga listrik untuk mengikutinya. Dia sangat mengerti bahwa tidak ada orang yang bisa menghentikan Tang Wulin jika Tang Wulin memiliki niat buruk terhadapnya. Dari pengamatannya terhadap Tang Wulin sejauh ini, dia memutuskan dia mungkin juga sopan. Aku benar-benar tidak mengharapkan pagoda jiwa berperilaku seperti itu. Mungkinkah mereka ingin mengulangi insiden Martial Soul Hall bertahun-tahun yang lalu? Apa yang ingin mereka capai dari ini? Mereka akan menjadi target semuanya cepat atau lambat bahkan jika mereka menyembunyikan diri, kata Sue Yuntian dengan bingung. Dia tidak bisa memahaminya. Sebagai organisasi terbesar di dunia, pagoda jiwa sudah berada di puncaknya baik dalam kekayaan atau status. Apa yang akan mereka peroleh dari menyerang Akademi Shrek dan Sekte Tang? Apakah mereka memiliki motif tersembunyi untuk berada di atas yang lain? Tang Wulin menghela nafas lembut. Di atas sisanya, Sue Yuntian memandang ke arah Tang Wulin dengan heran. Detak jantungnya berdebar kencang karena dia tahu jawabannya di benaknya. Yakin, itu adalah kengerian kematian. Setiap orang takut mati dan pernah memikirkan tentang keabadian pada suatu saat. Sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemikiran seperti itu? Ya, itu adalah pengejaran keabadian. Tang Wulin berkata, saya baru memahaminya setelah apa yang terjadi kali ini. Saya percaya Yang Mulia sangat menyadari sejarah pagoda jiwa selama periode itu. Bagaimanapun, kerajaan Dou Empire memiliki pengalaman serupa menjadi pendahulu kekaisaran roh Dou. Pertempuran terakhir adalah antara Master Sekte Tang San Sekte Tang dan Master Bibidong Aula Jiwa Bela Diri. Keduanya telah mencapai tingkat ketuhanan pada saat itu. Pada akhirnya, Bibidong dikalahkan dan status ketuhanannya hancur mengakibatkan kematiannya dalam pertempuran. Di sisi lain, Tang San diangkat ke status dewa dan masuk ke alam ilahi. Sue Yuntian mengangguk. Ya, ada catatan rinci tentang periode sejarah ini di database kerajaan. Tang Wulin berkata, jadi, Yang Mulia pasti tahu bahwa Tang San dan Bibidong sama-sama telah mencapai tingkat alam ilahi. Bagaimana Bibidong, Master Hall Martial Soul Hall berhasil mencapai level itu? Setelah mereka, hanya es suci Dou Luo Huo Yuhao yang mencapai terobosan ke dunia 10.000 tahun yang lalu. Pagoda jiwa sudah mencapai puncaknya di benua ini, namun mereka ingin melangkah lebih jauh. Jadi, tujuan mereka adalah mengontrol benua, dan kemudian, seluruh planet Dou Luo. Saya telah memikirkan ini berkali-kali, tetapi saya tidak dapat memikirkan alasan lain selain tujuan untuk mencapai keabadian. Saya tidak tahu alasan yang menyebabkan mereka bertindak seperti ini, tetapi saya yakin mereka mungkin memiliki metode untuk mencapai tujuan mereka dengan pasti. Satu hal lagi yang bisa saya katakan kepada Anda, Yang Mulia. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia telah mendengar tentang tentara Dewa Darah di benua Dou Luo, lanjut Tang Wulin. Sue Yuntian menggelengkan kepalanya sedikit bingung. Apakah ada tentara seperti itu di Federasi Dou Luo? Apakah mereka sangat kuat? Tang Wulin menjawab, sangat kuat. Mereka sudah ada selama lebih dari 6.000 tahun. Yang Mulia tidak menyadari hal ini karena mereka telah menjaga rahasia selama ini. Ada bagian spasial di benua Dou Luo yang menghubungkan kita ke bidang lain. Kekuatan pesawat itu bahkan melebihi kita. Mereka melancarkan serangan ke arah kami terus-menerus dalam upaya untuk menghancurkan dan melahap kami. Tentara Dewa Darah ada tepat untuk membela kita melawan mereka. 6.000 tahun yang lalu, itu dibentuk dengan pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Dewa Perang, dan Pagoda Roh. Sebagai penjaga, dengan banyak generasi pahlawan yang terlibat, mereka akhirnya menyegel jalan yang menghubungkan dua pesawat. Hal seperti itu ada. Sue Yuntian memandang Tang Wulin dengan ekspresi kaget. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Iya, saya perlu memberitahu Yang Mulia rahasia ini karena ancaman pesawat abisal semakin kuat. Bukan karena jurang semakin kuat, tetapi beberapa kekuatan dari dunia kita bekerja sama dengannya. Mereka memanfaatkan kekuatan penghancur pesawat jurang di dunia kita. Kekuatan ini tepatnya dari kultus Roh Kudus. Dalam arti tertentu, kultus Roh Kudus melakukannya untuk keuntungannya sendiri. Mereka hanya memiliki satu tujuan yang sama dengan pagoda jiwa. Mereka ingin jauh dari dunia ini. Setiap 10.000 tahun, seseorang akan melampaui alam ilahi. Menurut siklusnya, sekarang sudah waktunya. Karena pagoda jiwa saat ini berkolusi dengan kultus Roh Kudus, saya memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka berdua mengejar metode melampaui ketuhanan. Saya khawatir metode ini dapat menyebabkan kehancuran seluruh planet Dou Luo. Saya tidak akan menyadarinya jika bukan karena penemuan orang-orang dari kultus Roh Kudus di dalam pagoda roh. Menilai situasinya sekarang, itu sangat mungkin. Gelombang-gelombang abisal yang dahsyat sebelumnya dikalahkan oleh tentara Dewa Darah dengan usaha yang telaten. Bagaimana selanjutnya? Jika pagoda roh bekerja sama dengan kultus Roh Kudus untuk melepaskan bidang abisal, kita mungkin dimusnahkan. Pada titik ini, Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak diragukan lagi, mereka telah menyimpang ke jalan yang jahat. Kami terpaksa mundur dari benua Dou Luo sejak Akademi Shrek dan markas Sekte Tang telah dihancurkan. Jika perang menimpa kita, tidak diragukan lagi bahwa pemujaan Roh Kudus akan mendapat manfaat paling besar. Mereka haus untuk membunuh karena hanya merekalah yang akan mendapatkan keuntungan dari kematian orang lain. Jadi, saya memiliki alasan untuk percaya bahwa ada orang-orang dari kultus Roh Kudus yang bersembunyi di benua Roh Dou dan benua Bintang Luo. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk menghentikan perang adalah dengan menghentikan kultus Roh Kudus tumbuh lebih kuat. Di saat yang sama, kami juga berharap dapat berkolaborasi dengan kekuatan yang bajik untuk menjaga tanah air kami. Sue Yuntian memandang Tang Wulin karena dia sudah lama tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Faktanya, dia telah membayangkan berkali-kali bagaimana Tang Wulin akan berusaha membujuknya untuk bergabung. Dia tidak pernah berharap Tang Wulin mengutarakan pikirannya hari ini. Penjelasannya tentang pesawat abisal tentu saja bukan ucapan yang tidak masuk akal karena dia adalah Master Sekte Tang. Di sisi lain, jika apa yang dia katakan itu benar, Kekaisaran Roh Dou dapat sepenuhnya dilenyapkan kapan saja. Kultus Roh Kudus dan Pagoda Roh berencana untuk menghancurkan seluruh benua sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan mereka. Sue Yuntian merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia memikirkan masalah itu. Meskipun kata-kata Tang Wulin spekulatif, ada alasan kuat di baliknya. Penjelasan Tang Wulin tentang mengapa Pagoda Roh akan membuat dirinya lebih kuat dan alasan mereka bergabung dengan Kultus Roh Kudus sudah cukup untuk menimbulkan banyak pertanyaan. Dia telah mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki markas Dou Spirit Empire yang hancur di Pagoda Roh. Orang-orangnya telah menemukan sejumlah barang dari reruntuhan yang memberikan sejumlah petunjuk yang mendukung tuduhan Tang Wulin terhadap Pagoda Roh. Sekelompok kecil anggota Pagoda Jiwa memprotes penyelidikan Sue Yuntian. Mereka meminta pemerintah untuk membantu upaya mereka membangun kembali Pagoda Jiwa dan mengembalikan barang-barang mereka. Sue Yuntian awalnya setuju, tetapi dia tidak punya pilihan kecuali mengirim orang-orangnya untuk menutup tempat kejadian setelah Sekte Tang membuat pengumuman resmi tentang keterlibatan mereka dalam serangan itu. Sue Yuntian tidak dapat mengembalikan bukti ke Pagoda Roh untuk saat ini. Tang Wulin tidak berbicara lagi tetapi menyaksikan pemandangan istana yang indah saat dia duduk di mobil antar jemput. Desain dan konstruksi istana Dou Spirit Empire sangat cerdas karena hampir setiap bagiannya memiliki pemandangan yang indah. Ada paviliun dan pagoda yang lapang dengan flora dan fauna di sekitarnya. Setiap lokasi memiliki desain yang berbeda di mana pemandangannya dapat digambarkan sebagai indah dan indah. Dibandingkan dengan dunia beton dan baja, Tang Wulin menikmati perasaan lingkungan yang sederhana, tidak canggih, dan alami. Udara yang menyegarkan sangat menyenangkan. Pikiran Sue Yuntian bingung. Dia merenungkan apa yang dikatakan Tang Wulin berkali-kali. Dia percaya pada kredibilitas Tang Wulin, belum lagi reputasi Sekte Tang yang berharga selama bertahun-tahun. Lebih penting lagi, setelah markas besar kerajaan Roh Dou Spirit Pagoda dihancurkan, dia tidak punya banyak pilihan. Poin kritisnya adalah untuk memastikan bahwa kerajaan Dou Spirit dapat menghindari perang dan melanjutkan warisannya. Selain itu, ada prioritas lain. Mobil shuttle itu melaju lebih dari 10 menit sebelum berhenti di depan sebuah istana yang megah. Sue Yuntian memimpin dengan turun dari mobil. Kemudian, atas inisiatifnya sendiri, dia datang ke sisi Tang Wulin dan membuat isyarat mengundang. Sebagai kaisar kerajaan, itu adalah langkah yang positif. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Pada saat Tang Wulin turun dari mobil, Sue Yuntian tiba-tiba berbicara dengan tekad, "Guru Sekte Tang, saya telah memutuskan. Saya mewakili Kekaisaran Roh Dou kami untuk mengungkapkan kesediaan kami untuk bekerja sama dengan Sekte Tang. Anda telah mendukung total kami sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang Anda usulkan sebelumnya." 1281 sukses. Tang Wulin tertegun sejenak karena mereka belum memasuki tahap negosiasi dan skema yang diusulkan oleh Sekte Tang barusan masih relatif memiliki margin untuk tawar-menawar. Dia tidak mengira Sue Yuntian akan setuju bahkan sebelum mereka memasuki istana yang jelas-jelas dibuat untuk negosiasi mereka. Selain itu, Sue Yuntian setuju dengan sangat tegas. Sue Yuntian mencibir dengan getir. "Sekte Tuan Tang, kami tidak punya pilihan lain sekarang. Jadi, kami bersedia mendukung Sekte Tang dan pada saat yang sama, kami berharap Sekte Tang akan mendukung kami juga tanpa sedikit pun reservasi. Kami dapat menjamin bahwa kerajaan Dou Spirit akan selalu menjadi mitra penting Sekte Tang." Tentu, Tang Wulin mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah kaisar di hadapannya. Sue Yuntian mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Tang Wulin. "Saya yakin Master Sekte merasa agak bingung tentang mengapa saya memberikan persetujuan saya begitu cepat. Ada alasan lain selain dianggap tidak bisa memilih. Saya tiba-tiba menyadari sesuatu setelah mendengarkan analisis Anda sebelumnya. Baik Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak pernah berambisi liar. Pagoda Roh, di sisi lain, tidak berperilaku seperti itu. Kami bersedia bekerja sama dengan sekutu pasukan yang benar." Tang Wulin tersenyum. "Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga percaya bahwa kerajaan Dou Spirit telah membuat pilihan yang bijaksana. Kunjungan saya kali ini lebih dari sekedar mewakili Sekte Tang tetapi saya juga secara bersamaan mengucapkan terima kasih atas niat baik Yang Mulia atas nama Shrek. Akademi Shrek belum lenyap dan pasti akan dibangun kembali dalam waktu dekat." "Akademi Shrek belum lenyap." Sue Yuntian tercengang. Tang Wulin mengangguk. "Iya, Shrek selalu ada. Sebagai akademi nomor 1 di benua dengan sejarah 20.000 tahun, itu tidak akan lenyap dengan mudah. Selain identitas saya sebagai Master Sekte Tang, saya adalah Master Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek untuk generasi ini." Sue Yuntian linglung pada pemuda yang berdiri di hadapannya sendiri. Dia terdiam lama sebelum dia tersenyum. Kelegaan yang muncul di wajahnya untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Jika Shrek bersedia, kerajaan Dou Spirit bersedia menyediakan lokasi untuk membangunnya kembali setiap saat. Ini tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda ingin menjadikan istanaku sebagai lokasi pembangunan kembali Akademi Shrek. Pada saat ini, Tang Wulin bahkan bisa melihat harapan di matanya. Sebagai seorang fanatik yang sangat menghormati tradisi, tidak ada pemikiran lain yang sangat diinginkan Sue Yuntian. Dia merindukan pembangkit tenaga ahli jiwa di dalam hatinya. Tang Wulin tersenyum. "Saya berjanji kepada Anda bahwa ketika kita membangun kembali Shrek di masa depan, kita pasti akan mendirikan cabang di kerajaan Dou Spirit." Sudah 3 hari sejak kapal selam tanpa suara meninggalkan Kekaisaran Roh Dou. Bahkan ketika Li Yunze mengirim Tang Wulin dan yang lainnya ke kapal selam, ekspresi tidak percaya di wajahnya belum lenyap.
Mereka tidak mengetahui diskusi antara Tang Wulin dan Sue Yuntian karena Tang Wulin menggunakan domainnya untuk menyegel suara mereka selama percakapan. Kekaisaran Roh Do benar-benar menyetujui semua permintaan yang dibuat Sekte Tang tanpa ragu-ragu. Mereka bahkan telah menandatangani perjanjian untuk memobilisasi tentara untuk mendukung keputusan Sekte Tang kapan saja. Ini semua di luar imajinasi Li Yunze. Ini sama dengan kerajaan Do Spirit yang sepenuhnya terikat bersama dengan Sekte Tang dan tidak ada batasan sama sekali pada Sekte Tang. Jika seseorang menggambarkan Li Yunze benar-benar yakin sebagai efek dari kekuatan Tang Wulin, maka dia juga sepenuhnya mengagumi kemampuan Tang Wulin kali ini. Bahkan spekulasinya tentang Tang Wulin sekarang dibandingkan dengan spekulasi awalnya berbeda dan perubahannya terlalu besar. Sikap Li Yunze sebelumnya ambigu sehingga dia bergoyang di antara Sekte Tang dan Pagoda Roh, tetapi dia tidak pernah mengharapkan perubahan sikap yang begitu besar setelah markas Pagoda Roh di Kekaisaran Roh Do dihancurkan. Peristiwa langsung berturut-turut jauh lebih sederhana. Barang-barang yang dijanjikan oleh Sekte Tang tidak ditempatkan di kapal selam tetapi dibawa ke tubuh Tang Wulin setiap saat. Dengan demikian, Sue Yuntian tidak bisa mempercayai matanya saat dia bingung melihat Tang Wulin terus-menerus melepaskan banyak sumber daya di gudang besar itu. Tang Wulin hanya mirip dengan gudang senjata dalam bentuk manusia. Apalagi dia sangat menakutkan. Jika barang-barang yang dibawa oleh Tang Wulin meledak, Sue Yuntian takut lebih dari satu surga Do City akan lenyap. Misi diplomatik ke kerajaan Do Spirit telah diselesaikan dengan lancar. Meskipun ada beberapa penundaan yang disebabkan di Spirit Wave City, proses setelahnya terlalu mulus. Sehingga waktu keseluruhan lebih pendek dari spekulasi aslinya. Lokasi selanjutnya adalah bagian terpenting dari perjalanan ini. Mereka sekarang menuju ke Kekaisaran Bintang Luo. Berbeda dengan Kekaisaran Roh Do, Kekaisaran Bintang Luo kuat dengan sendirinya. Mereka jauh lebih percaya diri tentang operasi militer federasi. Paling tidak, waktu yang menguntungkan, kenyamanan geografis, dan kondisi manusia ada di pihak mereka. Keyakinan yang dimiliki militer Kekaisaran Bintang Luo tentang perang bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Roh Do. Status Tang Sekte di Star Luo Empire sebenarnya jauh lebih tinggi daripada di Kerajaan Do Spirit. Pikir status Pagoda Roh di Kekaisaran Bintang Luo juga tidak rendah, masih ada beberapa perbedaan antara Pagoda Roh dan Sekte Tang. Tang Wulin dan rekannya telah mengunjungi Kekaisaran Bintang Luo sebelumnya dan pada satu titik mereka telah bertemu dengan Yang Mulia Kaisar juga. Namun, justru itulah alasan yang membuat perjalanan mereka sedikit lebih sulit dari biasanya. Citra Tang Wulin yang selalu kuat di hati Sue Yuntian hanyalah keterampilan penyamaran. Namun, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo sebenarnya telah bertemu Tang Wulin sebelumnya dan ada cukup banyak orang yang akrab dengan kehadirannya. Yang Mulia Putri bahkan telah melamar cintanya pada Tang Wulin di Akademi Shrek. Ini tidak akan membantu proses negosiasi dan akan berakhir sebagai penghalang. Jadi sebelum operasi ini, Asmara Do Luo dan Tang Wulin telah mendiskusikan lebih banyak lagi tentang situasi di Kekaisaran Bintang Luo. Mereka siap untuk melakukan segala macam trik termasuk penindasan di Kekaisaran Roh Do, tetapi itu tidak akan sesederhana untuk Kekaisaran Bintang Luo. Star Luo Empire percaya pada kemampuan absolut. Untuk memaksa Kekaisaran Bintang Luo agar menyetujui persyaratan mereka, mereka harus menampilkan kemampuan yang lebih kuat. Perjalanan ini akan menjadi ujian nyata bagi Tang Wulin dan teman-temannya. Tang Wulin terlibat dalam budidaya pintu tertutup segera setelah dia naik ke kapal. Dia mengurung diri di kamarnya. Sebelum dia terlibat dalam budidaya pintu tertutup, dia meminta bantuan Ye Xinglan dan Yuanen Yehui untuk mencurahkan perhatian penuh mereka untuk menempa baju perangnya. Dia masih kekurangan beberapa bagian untuk armor perang 3 katanya sebelum dia memiliki satu set lengkap. Di sisi lain, satu set lengkap baju besi perang 3 kata akan memungkinkannya mencapai lompatan lain dalam kemampuannya. Itu mungkin baginya untuk tidak membutuhkan itu di Kekaisaran Roh Do, tetapi pasti ada kebutuhan untuk itu di Kekaisaran Bintang Luo. Saat itu ketika mereka pertama kali datang ke sini, mereka telah berpartisipasi dalam kompetisi Master Jiwa Muda Star Luo Empire dan menjadi juara terakhir. Lawan mereka pada saat itu lebih kuat daripada yang mereka nilai dari keseluruhan kemampuan mereka. Di sisi lain, mereka datang ke sini lagi kali ini dan sudah sepenuhnya berubah dibandingkan sebelumnya. Lawan mereka mungkin sudah tumbuh ke level baru juga. Tang Wulin dipenuhi dengan antisipasi untuk itu. Tindakan meyakinkan Kaisar Kekaisaran Bintang Luo sebagian besar akan bergantung pada kinerja Tang Wulin dan teman-temannya untuk perjalanan ini. Sekarang sudah hari ketiga. Tang Wulin dengan tenang duduk di tempat tidur di dalam kabinnya. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Sejak pertemuan dengan Tang San kemarin, selalu ada perasaan berat yang kacau di lautan jiwanya. Rasanya seperti dia dipenuhi dengan timah. Dia merasa seperti lautan rohnya kelebihan beban karena terlalu banyak hal. Beban yang berat membuatnya merasa sedikit terbebani. Itu membuatnya merasa seperti berada di bawah banyak tekanan. Karena itu, dia harus mencerna dan menyerap semua ini dengan susah payah terlebih dahulu agar ini tidak mempengaruhi kondisinya sedikit pun. Dia juga perlu menggabungkan, memahami, mengalami, dan memanfaatkan transformasi seluruh tubuhnya sebagai hasil dari menerobos segel ke-12 Raja Naga Emas. Ada juga terobosan domain spiritualnya. Perubahan kualitatif yang tiba-tiba ini belum tentu merupakan hal yang baik. Kekuatan yang dia tunjukkan di hadapan Kaisar Kerajaan Do Spirit secara lahiriah kuat dan sebenarnya lemah di dalam. Jika benar-benar ada kemungkinan pertempuran, dia akan mendapati dirinya sedikit tidak mampu mengendalikan kekuatannya karena terlalu banyak peningkatan kali ini. Sudah 3 hari, kultivasi Tang Wulin tidak menghasilkan perkembangan yang substansial karena ia menemukan bahwa ia bingung kemana harus fokus dan apa yang harus dilakukan karena peningkatan jumlah yang terlalu tinggi. Rasanya seolah-olah dia mulai mengangkat salah satu sisi, dia akhirnya akan memengaruhi sisi lain. Dia takut dia akan membutuhkan terlalu banyak waktu untuk menetralkan beban di lautan rohnya.
Jika semua yang disebutkan oleh ayah kandungnya benar, maka ayahnya akan mewariskan warisan ketuhanan kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, bagaimana dia bisa menahan warisan keilahian dengan mudah? Ini pasti membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna dan menyerap yang lainnya. Jarak antara Kekaisaran Roh Dou ke Kekaisaran Bintang Luo sebenarnya tidak sejauh dibandingkan dengan jarak antara benua Dou Luo dan benua Roh Dou. Mereka hanya perlu melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari. Di sisi lain, ini tentunya tidak cukup baginya untuk menyerap informasi di lautan rohnya. Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya kesulitan baginya untuk meningkatkan wilayah spiritualnya selangkah lebih maju saat ini. Peningkatan wilayah spiritualnya juga akan memicu informasi ini dalam pikirannya. Dia takut dia akan menunda segalanya jika dia segera memasuki meditasi yang dalam. Tercerahkan dengan kata-kata. Bagaimana dengan kekuatan Raja Naga Emas? Ada juga transformasi setelah basis kultivasi saya menerobos ke Sol Dou Luo. Budidaya satu persatu akan menghasilkan beberapa masalah di sana-sini. Kekuatan Raja Naga Emas terlalu liar jadi tidak mungkin aku bisa meluncurkannya di kapal selam ini. Tang Wulin hanya bisa memahami bahwa kemampuan keenam Raja Naga Emas yang diperoleh seharusnya adalah pembunuh naga emas Inferno yang dia luncurkan setelah pemahaman yang cermat. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat yang dapat memperkuat semua kemampuannya. Damas Tulip sebagai roh 100.000 tahun pasti bisa memberikan skill jiwa ke-8-nya sehingga tidak akan menjadi masalah. Dia sudah menyelesaikan fusi dalam 3 hari terakhir tetapi seperti Golden Dragon Inferno Kill, tidak mungkin dia bisa meluncurkan dan mengalaminya di dalam kapal selam. Tang Wulin perlahan membuka matanya saat gumpalan penyesalan melintas di matanya. Apa yang harus dia lakukan? Sudah 3 hari dan dia hanya merasakan perubahan pada tubuhnya pada tingkat awal. Dia bisa merasakan bahwa item yang diberikan oleh Tang San tampaknya memiliki efek penekan pada segel Raja Naga Emasnya saat ini. 6 lapisan terakhir segel jelas telah mengeras. Dia kemudian mencoba untuk mengklarifikasi pemahamannya tentang situasi di tubuhnya. Namun, dia merasa bingung dihadapkan pada kekacauan yang kacau. Tang Wulin melompat dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Setidaknya tubuh fisiknya sekarang telah pulih sepenuhnya. Dia membuat keputusan untuk berjalan-jalan di luar agar dia bisa mengubah suasana hati. Tidak baik baginya untuk terus berpikir seperti itu. Jika benar-benar tidak ada cara untuk menangani ini, maka dia akan fokus untuk terus mengembangkan kekuatan jiwanya. Dia akan menstabilkan kekuatan jiwanya terlebih dahulu sambil perlahan memahami perubahan dalam domain spiritual dan kemampuannya pada saat yang bersamaan. Meskipun tingkat kemajuannya akan jauh lebih lambat dengan cara seperti itu, setidaknya tidak akan ada kecelakaan. Tang Wulin merasa lebih nyaman pada saat ini. Dia berjalan keluar kabin dan kantin tentu saja adalah tempat pertama yang dia pikirkan. Dia tidak makan sama sekali selama 3 hari berkultivasi dengan pintu tertutup. Meskipun lambung kapal dipisahkan, unsur air laut dalam tetap pekat seperti biasanya. Selain itu, Tang Wulin dapat merasakan bahwa afinitasnya dengan laut telah meningkat ke tingkat tertentu setelah penampilan ayahnya, Dewa Laut. Dia bertanya-tanya apakah ini perubahan akibat efek placebo atau apakah itu nyata. Bagaimanapun perasaan itu benar-benar ada. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan hidup tanpa makan dengan mengandalkan nutrisi dari elemen air. Namun, dia tidak memiliki banyak hambatan terhadap kerakusan karena dia telah menjadi pecinta kuliner sejak muda. Kantin di dalam kapal selam itu cukup besar tapi itu belum waktunya makan dan masih ada periode waktu sampai jam makan berikutnya. Ini juga mengapa kantin kosong saat dia masuk ke dalamnya. Staf sedang mempersiapkan makanan berikutnya. Master Sekte, seseorang memperhatikan Tang Wulin dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Tang Wulin balas tersenyum. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Apa yang ingin kamu makan? Kami akan segera menyiapkannya untuk Anda, jawab staf dengan hormat. Tang Wulin tersenyum. Apapun akan dilakukan. Ikan juga bagus. Saya pikir kapal selam kita dilengkapi dengan jebakan ikan khusus. Lebih mudah memilikinya. Tolong buat lebih banyak. Saya memiliki nafsu makan yang cukup besar. 2 set. Suara berani tiba-tiba terdengar. Tang Wulin benar-benar berbalik untuk melihat siapa itu. Dia tidak bisa menahan tawa saat dia berbalik dan menyapa. Kakak murid senior. Seorang ruheng mengusap kepalanya yang botak saat dia berjalan ke kantin dan duduk di sisi Tang Wulin. Sepertinya nafsu makanmu bagus hari ini. Mereka semua khawatir tentang ini dan itu sepanjang hari. Saya memberitahu mereka bahwa murid laki-laki murid junior saya tidak mudah dikalahkan. Saya akan menemani Anda untuk makan ini. Haruskah kita bersaing dan melihat siapa yang memiliki nafsu makan lebih besar? Sebagai penerus teknik rahasia tubuh sekte, Aruheng tidak takut pada siapapun ketika harus bersaing dengan nafsu makannya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Aku tidak akan bersaing denganmu. Saya tidak perlu makan banyak lagi. Selain itu, Anda telah berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan yang mengubah perut Anda menjadi lubang tanpa dasar. Jangan buang makanan, oke? Tidak ada apa-apa kecuali makhluk laut yang bisa kita gunakan untuk mengisi kembali persediaan di kapal selam kita sebelum kita kembali. Untuk memastikan keselamatan, kapal selam tidak pernah diizinkan untuk berlabuh di darat selama seluruh proses operasi ini. Itu adalah satu-satunya cadangan mereka. Seorang ruheng terkekeh. Dilihat dari penampilan Anda benar-benar baik-baik saja. Pemandangan dari hari sebelumnya benar-benar mendominasi. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaanmu? Sepertinya Anda menggunakan kombinasi teknik rahasia bawaan, kemampuan jiwa bela diri Anda, dan juga beberapa perpaduan kekuatan garis keturunan Anda. Jika tidak, Anda juga tidak bisa begitu mengesankan. Teknik rahasia bawaan. Tang Wulin tertegun sejenak. Tatapannya berubah aneh saat dia melihat Aruheng. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Seorang ruheng merasa sedikit tidak nyaman karena tatapan tajam Tang Wulin. Mengapa saya tidak memikirkan ini?
Terima kasih, kakak murid senior. Aku pergi dulu. Tang Wulin berdiri dalam satu lompatan saat dia berbicara dan dengan cepat berlari ke arah luar. Hei, apa kamu tidak akan makan? Seorang Ruheng berteriak keheranan. Porsi saya adalah milik Anda juga. Saat Aruheng berbicara, Tang Wulin sudah lenyap dari pintu masuk kantin seperti angin yang bertiup kencang. Iya, seorang Ruheng mengingatkannya bahwa setiap kemampuan dia telah menggunakan tubuhnya sebagai fondasi. Teknik rahasia sekte tubuh sangat kuat karena mampu mengangkat tubuh seseorang mendekati kesempurnaan dan mengembangkan semua potensi dalam tubuh seseorang. Di sisi lain, itu juga termasuk pelatihan lautan roh seseorang. Itu bisa memperkuat otak seseorang agar lebih akurat dan ketika otak orang tersebut diperkuat, lautan rohnya secara alami akan menerima tingkat ketinggian tertentu. Itu tidak mampu secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual seseorang tetapi itu akan sangat memperkuat daya tahan kekuatan spiritual seseorang. Inilah yang paling dibutuhkan Tang Wulin saat ini. Teknik rahasia bawaan sekte tubuhnya telah dibudidayakan sejauh keberhasilan awal, tetapi tidak seperti Aruheng, dia masih cukup jauh dari pencapaian besar. Tang Wulin seharusnya berkeliling untuk mengembangkan ini selama ini. Namun, Tang Tua mewariskan keterampilan Cloud Millennium kepadanya selama perjalanan yang pergi sehingga dia mencurahkan lebih banyak energi untuk mengembangkannya. Di bawah peringatan Aruheng saat ini, Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan bahwa dia tidak boleh mengabaikan hal-hal penting dan memperhatikan yang dangkal. Lebih penting baginya untuk meninggikan tubuhnya terlebih dahulu. Ketika dia berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan, itu akan sangat membantu keduanya, ketahanan tubuhnya ketika dia meluncurkan dua keterampilan ilahi yang hebat dan perasaan berat dari lautan rohnya saat ini. Bahkan lebih bermanfaat baginya untuk menggabungkan semua kemampuannya ini sebagai satu. Terobosan melalui lapisan ke-12 dari segel Raja Naga Emas telah mengubah tubuh Tang Wulin menjadi lebih kuat daripada Aruheng pada kenyataannya. Kekuatan dan kelemahan teknik rahasia sekte tubuh sekte terkait erat dengan tubuh pembudidaya. Seorang Ruheng adalah kandidat yang luar biasa dengan anugerah alami yang mengesankan, tubuh Tang Wulin yang diperoleh dan dimodifikasi melalui garis darah Raja Naga Emas bahkan lebih kuat. Meskipun dia tidak diberi makan oleh sejumlah besar obat, dia lebih kuat. Tidak sulit bagi Tang Wulin untuk berkultivasi menjadi sukses besar untuk teknik rahasia bawaan. Selain itu, peninggian tubuh Tang Wulin selama proses kultivasi juga bermanfaat baginya untuk secara bersamaan memahami segala macam kemampuan di tubuhnya sehingga ia dapat meningkatkan fusi. Setelah memikirkan hal ini, dia secara alami tidak peduli tentang makannya. Dia berjalan kembali ke kamarnya dan segera mulai berkultivasi sesuai dengan metode budidaya teknik rahasia sekte tubuh sekte. Alam sukses awal dari teknik rahasia bawaan adalah penyelesaian keseluruhan pelatihan untuk tubuh seseorang, sedangkan alam sukses besar membutuhkan kultivator untuk mengolah setiap bagian penting dari tubuhnya dengan segala cara yang mungkin. Pembudidaya akan mulai dari organ dalam. Kultivator pertama-tama akan mengolah organ-organ vital dalam tubuh, kemudian menyempurnakan meridiannya, diikuti oleh otot, tulang, dan kulit eksternal, dan terakhir ke bagian yang paling rumit yaitu otak. Proses penyempurnaan seperti menempa dan seluruh proses dianggap sangat lama bagi seorang kultivator biasa. Apalagi para pembudidaya harus selalu waspada setiap saat. Penyempurnaan yang berlebihan sangat mungkin menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Namun, banyak bagian dalam teknik rahasia bawaan yang mengharuskan pembudidaya berhati-hati setiap saat dapat dengan mudah diselesaikan oleh Tang Wulin. Kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah domain roh jadi bagaimana bisa seorang kultivator biasa dibandingkan dengan pemahaman dan kendali tubuh Tang Wulin. Selain itu, dia hanya perlu khawatir jika kekuatan tubuhnya tidak memadai selama proses penyempurnaan. Detak jantung yang kuat mulai berdebar setelah dimulainya kultivasinya. Tang Wulin mengendalikan inti naga untuk mendorong esensi darahnya sedemikian rupa sehingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia kemudian memadatkan kekuatan jiwanya untuk meluncur bersama dengan organ dalamnya sebelum dia mulai mencoba proses pemurnian dengan hati-hati. Hati adalah asal tubuh manusia. Itu juga bagian terpenting yang memompa darah seseorang dan juga sumber kekuatan tubuh manusia. Mobilisasi kekuatan seseorang dimulai dari hati orang tersebut. Karena itu, Tang Wulin memimpin untuk memperbaiki hatinya terlebih dahulu. Detak jantungnya yang kuat dan inti naga bergema satu demi satu sehingga nada menggelegar yang teredam bergema di seluruh ruangan. Suara dentuman keras melonjak garis keturunan semua orang. Untungnya, itu terjadi di kabin khusus. Jika ini di luar, itu dapat dengan mudah menyebabkan orang biasa atau master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih lemah mengalami serangan jantung atau ledakan mendadak. Mengunjungi kembali bintang Luo. Sama seperti itu, Tang Wulin membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan digabungkan melalui temper terus-menerus dari tubuhnya sendiri. 20 hari berlalu dalam sekejap mata. 7 monster Shrek tiba di benua bintang Luo untuk kedua kalinya. Ketika mereka mendarat diam-diam dan menginjakkan kaki di kekaisaran bintang Luo, Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri beberapa pandangan ke Tang Wulin. Selain bertemu Aruheng tempo hari, Tang Wulin telah mengasingkan diri. Tidak ada yang melihatnya selama periode itu. Xie merasakan dampak terkuat setelah bertemu Tang Wulin lagi. Jiwa bela dirinya, naga kembar menjadi satu telah berevolusi menjadi naga ruang waktu yang merupakan entitas yang mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Naga ruang waktu adalah anak kesayangan ruang dan waktu. Itu bisa memanfaatkan berbagai kekuatan ruang waktu untuk meningkatkan dirinya sendiri. Sejak domain roh Tang Wulin terbangun, Xie akan kehilangan kendali atas ruang dan waktu setiap kali dia ada. Sederhananya, perbedaan antara keduanya adalah salah satu dari mereka hanya memanfaatkan kekuatan ruang waktu sementara yang lain benar-benar mengendalikannya. Xie memasukkannya ke dalam hati yang membuatnya dalam suasana hati yang merajuk. Sebelum mereka meninggalkan kekaisaran roh Dou, Xie merasakan penindasan yang kuat setiap kali dia bertemu Tang Wulin.
Itu bukan karena ketakutannya pada Tang Wulin tetapi penindasan jiwa bela dirinya. Selain itu, dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran Tang Wulin di dekatnya. Pada saat semua orang turun dari kapal, indera tajam Xie mendeteksi bahwa Tang Wulin telah berubah. Dibandingkan sebelumnya, Tang Wulin sekarang sederhana dan tanpa hiasan. Sebelumnya, wilayah spiritualnya mengalir keluar darinya, melemparkannya ke dalam cahaya misterius setiap kali seseorang melihatnya. Saat ini, dia terlihat sangat normal. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada ambiguitas tentang dia. Hanya orang-orang dengan basis kultivasi seperti Xie yang bisa melihatnya. Artinya, Tang Wulin akan tampak menjadi orang yang berbeda setiap kali dia diamati. Tidak mungkin kakak laki-laki bisa mengandung esensinya sendiri hanya dalam 20 hari. Itu tidak bisa dipercaya. Secara alami, Tang Wulin belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya yang meningkat dulu. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, 20 hari itu terlalu singkat. Dalam 20 hari ini, dia hanya berhasil menyelesaikan teknik rahasia tubuh sekte dari Temper dengan tubuhnya sekali. Dia entah bagaimana berhasil mengendalikan auranya agar tidak bocor. Jika dia ingin mencapai teknik rahasia bawaan, dia memperhitungkan bahwa dia akan membutuhkan waktu 1 tahun jika dia terus berusaha. Sampai saat itu, dia harus menghadapi masalah menerobos untuk menjadi judul Douluo. Dengan peningkatan basis kultivasinya, penggabungan garis keturunan Raja Naga Emas, peningkatan kekuatan spiritualnya, dan dukungan dari pesawat, dia merasa seolah-olah saluran telah terbentuk ketika air mengalir setiap kali dia berkultivasi. Dibandingkan dengan kesulitan yang dia hadapi selama tahun-tahun awalnya ketika berkultivasi, sekarang sangat mudah. Kontras dalam kesulitannya sama jelasnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun Tang Wulin harus mengambil risiko Raja Naga Emas mengamuk kapan saja, kecepatan kultivasinya, dalam hal kekuatan saja, jauh melebihi rekan-rekannya. Saat ini, selain dia, Yuanen Yehui adalah satu-satunya di antara 7 monster Shrek yang basis budidayanya berada di peringkat 79. Dia hanya selangkah lagi dari peringkat 80 Sol Douluo. Itu karena Yuanen Yehui sedikit lebih tua dan memiliki jiwa bela diri kembar yang membantu dalam proses kultivasi. Adapun yang lain, basis budidaya mereka berada di antara peringkat 75 hingga peringkat 78. Setelah mereka menerobos untuk menjadi orang suci jiwa, laju di mana basis kultivasi mereka naik pasti akan melambat. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh semua master jiwa. Tingkat budidaya Shrek Seven Monsters sudah cepat. Tang Wulin pernah memiliki peringkat kekuatan jiwa terendah, tetapi sekarang dia telah melampaui semuanya. Dalam hal kekuatan tempur, dia tidak ada bandingannya. Mereka memilih untuk mendarat di bagian utara Kekaisaran Bintang Luo. Saat ini, angin laut yang dingin bertiup. 7 monster Shrek, Aruheng, Sima Jinchi, unit Dewa Darah Tang Wulin, dan Roh Kudus Douluo Yali semuanya pergi ke darat bersama. Master Meisha lain yang dikirim oleh Sekte Tang tidak mengikuti. Dia punya rencana lain untuk mereka. Mereka akan mendarat di pantai yang berbeda dan bergerak menuju kota Bintang Luo untuk menunggu perintah. Hanya ada 3 orang yang datang menemui mereka. Yang di depan adalah seorang pria parubaya yang berusia 40-an. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Ketika dia melihat mereka terbang melintasi permukaan laut, dia berjalan untuk menyambut mereka. Tang Wulin memusatkan perhatiannya pada 2 lainnya yang mengikuti di belakang. Mereka masih muda, mungkin sedikit lebih tua dari Shrek Seven Monsters. Yang satu laki-laki sedangkan yang lainnya perempuan. Lebih penting lagi, Tang Wulin dan Shrek Seven Monsters mengenal mereka. Bolehkah saya bertanya siapa sekte master itu? Kata pria parubaya di depan sambil tersenyum. Fisiknya unik, sederhananya, dia seperti bola. Dengan kata lain, tingginya sama dengan lebar pinggangnya. Perutnya yang besar adalah pemandangan yang harus dilihat, bahkan oleh seseorang yang telah melihat semuanya. Matanya kecil, saat dia tersenyum, mereka praktis menghilang. Tangannya secara alami diletakkan di atas perutnya. Tidak peduli bagaimana mereka menilai dia sepertinya tidak dapat menyakiti seseorang atau bahkan ternak. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke pria parubaya itu. Saya Tang Wulin dari Sekte Tang. Kamu, pria parubaya belum mengucapkan sepatah kata pun ketika 2 pemuda di belakangnya berseru dengan terkejut. Mereka tampak tidak percaya saat mereka melihat Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum tipis. Mengapa? Apakah saya terlihat berbeda? Hua Lantang, Yezi, lama tidak bertemu. Kedua pemuda itu tidak lain adalah 2 raja surgawi dari 7 yang mewakili Akademi Monster Kekaisaran Bintang Luo dalam kompetisi. Mereka adalah Raja Serigala Hua Lantang dan Raja Pagoda Yezi. Saat itu, mereka meninggalkan kesan mendalam di hati Shrek Seven Monsters. Itu terutama berlaku untuk jiwa bela diri yang diwarisi Yezi, Seven Treasures Glazed Pagoda. Itu adalah jiwa bela diri alat terbaik di benua Douluo. Setelah sekian tahun, mereka tampil lebih dewasa. Namun, penampilan fisik mereka tidak banyak berubah. Rahang mereka jatuh saat mereka terus menatap Tang Wulin. Awalnya, mereka tidak terlalu kaget melihat Shrek Seven Monsters mewakili Sekte Tang. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kualitas luar biasa dari Shrek Seven Monsters. Namun, mereka tidak pernah menyangka mantan lawan mereka, seseorang yang pernah mereka kalahkan sebelumnya, akan muncul kembali dengan identitas yang berbeda kali ini. Agak sulit dipercaya bahwa Tang Wulin telah menjadi guru Sekte Tang. Bagi mereka, Tang Wulin menang melawan Long Yue murni karena keberuntungan. Namun demikian, mereka sangat menghormati guru Sekte Tang. Master Sekte adalah salah satu master jiwa terhebat di seluruh Bintang Douluo. Karenanya, ketika Tang Wulin memperkenalkan dirinya, mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, orang sebelum mereka ini adalah pemimpin Shrek Seven Monsters juga. Bahkan jika Akademi Shrek tidak ada lagi, mereka percaya bahwa Tang Wulin tidak akan membuat lelucon tentang itu.
Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Mengapa? Apakah saya tidak melihatnya? Ye Zi secara praktis berkata, tidak, kamu tidak. Pria parubaya yang gemuk itu berbalik dan menatapnya seolah-olah menegurnya karena kekasarannya. Kemudian, dia berbalik dan memberi hormat pada Tang Wulin dengan hormat. Aku orang yang bertanggung jawab di cabang Bintang Luo Empire Brand dari Sekte Tang, Hu Jie. Saya memberi penghormatan kepada guru sekte, dan saya berharap guru sekte tidak keberatan. Berita suksesi Anda adalah rahasia di sekte kami. Saya adalah satu-satunya yang tahu tentang hal ini sementara mereka tetap dalam kegelapan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kami teman lama. Halo, Hallmaster Hu. Hu Jie. Dibandingkan dengan Li Yunze, Tang Wulin lebih memahami pria gemuk di depannya ini. Itu karena Dou Luo yang asmara telah memberitahu dia tentang orang ini dengan sangat rinci sebelumnya. Hu Jie adalah peringkat 98 Hyper Dou Luo. Di seluruh sekte Tang, basis kultivasinya dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Dou Luo Chao Dezi dan Dou Luo Zhang Xin asmara. Karakteristik unik dari orang ini adalah jiwa bela dirinya. Ia bisa dibilang sebagai orang yang memiliki jiwa bela tubuh. Tepatnya, orang ini adalah paman master sekte-sekte tubuh Mu Ye saat ini. Untuk menjelaskan mengapa dia meninggalkan sekte tubuh untuk bergabung dengan sekte Tang akan menjadi cerita yang panjang. Bagaimanapun, dia berakhir dengan patah hati karena cintanya yang tak berbalas. Jadi, dia pergi. Saat itu, Hu Jie memuja ibu Mu Ye selama bertahun-tahun. Dia adalah orang paling luar biasa di sekte tubuh pada saat itu. Namun, karena jiwa bela dirinya, penampilan fisiknya bukanlah nilai jual bagi para wanita. Pada akhirnya, dia tidak bisa memenangkan hatinya. Ibu Mu Ye, yang juga guru sekte tubuh sebelumnya telah menikah dengan saudara laki-laki siswa junior Hu Jie. Dia adalah murid sekte tubuh yang basis kultivasinya tidak bisa menandingi miliknya. Hu Jie sangat kesakitan sehingga dia tidak ingin melanjutkan hidup. Karena marah, dia meninggalkan sekte tubuh untuk bergabung dengan sekte Tang. Sekte tubuh dan sekte Tang bertengkar karena masalah ini. Hu Jie telah memberitahu ibu Mu Ye perasaannya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu siapapun dari sekte tubuh lagi dan dia juga tidak akan melihat sekte tubuh sebagai musuhnya. Kemudian, dia mengajukan diri untuk datang ke Kekaisaran Bintang Luo. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia akhirnya menjadi orang yang bertanggung jawab atas cabang sekte Tang benua Bintang Luo. Statusnya di atas Li Yunze. Dia hanya kalah dengan 2 limit Dou Luos. Oleh karena itu, Tang Wulin menunjukkan rasa hormatnya padanya. Jika mereka mempertimbangkan status mereka dalam sekte tubuh, Hu Jie akan menjadi cucu majikan Tang Wulin. Komentar dari Dou Luo asmara di Smiley Face Dou Luo ini lugas. Dia terlihat baik, tapi sebenarnya dia jahat. Di bawah kepemimpinannya, Star Luo Empire Brand dari sekte Tang menggunakan pengaruhnya untuk menekan pagoda jiwa sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Smiley Face Dou Luo juga merupakan wakil dari Hall Master Star Luo Empire as Worship Hall. Dalam hal status, dia berada di urutan kedua setelah Kepala Sekolah Monster Academy, Enchi. Hu Jie terkekeh, tidak perlu basa-basi. Seperti kata pepatah, menjadi lanjut usia tidak menghalangi seseorang untuk mencapai ambisinya. Karena dua Tuan Aula telah memutuskan untuk membiarkan Anda mengambil alih sebagai guru sekte Tang, saya yakin mereka punya alasan. Mengenal seseorang dengan reputasi tidak sebaik melihatnya secara langsung. Sekarang setelah saya bertemu dengan Master Sekte, saya pikir saya mengerti. Orang-orang muda ini memiliki mata, namun gagal melihat Gunung Tai. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk ke Hua Lantang dan Ye Zi. Hati Tang Wulin bergetar. Sama seperti Hu Jie dapat melihat basis kultivasi spiritualnya, ia juga dapat melihat basis kultivasi spiritual Smiley Face Dou Luo sama di Spirit Domain. Namun, dari kekuatan-kekuatan spiritualnya saat ini, dia masih selangkah lagi dari kebangkitan domain spiritualnya. Itu mirip dengan kondisinya sendiri sebelum Tang Wulin datang dalam misi diplomatik ini. Mereka berdua memiliki kekuatan spiritual domain roh. Secara alami, dia merasakan basis budidaya spiritual superior Tang Wulin. Hall Master Li terlalu sopan. Haruskah kita pergi? Hu Jie terkekeh. Semuanya sudah siap. Tuan-tuan, tolong ikuti saya. Dia kemudian berbalik dan berjalan dengan santai menuju hutan. Ye Zi dan Hua Lantang berdiri di depan Tang Wulin dan yang lainnya. Mereka saat ini terlihat bingung. Ye Zi hampir membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia dihentikan oleh Hua Lantang yang tenang. Hua Lantang perlahan menggelengkan kepalanya padanya. Hari ini tidak sama dengan kemarin. Jika Tuan Aulali menerima status Tang Wulin, itu berarti posisinya sebagai guru sekte Tang adalah asli. Jika itu masalahnya, bahkan jika mereka naik pangkat dengan cepat di Star Luo Empire Brand, masih ada celah yang tidak bisa dilewati antara mereka dan Tang Wulin. Seperti yang mereka ingat, setelah Tang Wulin dan 7 monster Shrek datang ke Kekaisaran Bintang Luo, Tang Wulin menghilang cukup lama. Belakangan, mereka mendengar bahwa dia telah kembali. Setelah itu, mereka tidak menerima kabar lagi. Mereka juga mendengar bahwa Long Yue telah bertemu dengannya di Akademi Shrek. Namun, Long Yue tidak pernah memberitahu mereka apa yang terjadi di antara mereka. Segera setelah itu, mereka menerima kabar bahwa Akademi Shrek dihancurkan. Selama waktu itu, seluruh Akademi Monster sangat terkejut. Meskipun mereka terus membandingkan diri mereka dengan Akademi Shrek, mereka tidak ingin melihat Akademi terbaik dihancurkan. Untuk banyak dari mereka, itu adalah tanah suci impian mereka. Saat ini, Tang Wulin bukan satu-satunya yang mereka lihat. Mereka juga melihat anggota lain dari 7 monster Shrek. Tidak diragukan lagi, mereka tidak mati selama ledakan besar itu. Mereka bahkan mewakili sekte Tang dalam perjalanan ini. Rangkaian peristiwa yang mengejutkan itu terlalu berlebihan bagi Ye Zi dan Hua Lantang.
Ketika dia masuk ke hutan, Tang Wulin bisa merasakan setidaknya ada puluhan orang yang bergerak melalui hutan bersama mereka. Jelaslah bahwa mereka bukan satu-satunya 3 orang di sini yang bertemu dengan mereka. The Smiley Face Douluo adalah orang yang sangat berhati-hati. Mobil Sol berhenti di satu sisi hutan. Itu bukan bus, tapi mobil yang tampak mewah. Mereka membentuk iring-iringan mobil. Pintu setiap mobil dicetak dengan lambang Sekte Tang, topeng Raja Perak. Hu Jie membawa Tang Wulin dan yang lainnya ke mobil kedua. Mobil pertama digunakan untuk membersihkan lalu lintas dan memberi jalan bagi mereka. Yang lainnya dibawa ke mobil masing-masing oleh staf yang berdedikasi. Pengaturannya berjalan lancar dan teratur. Itu jauh lebih baik daripada sambutan awal yang mereka miliki di Kekaisaran Roh Dou. Tang Wulin dan Hu Jie duduk di belakang. Untung saja jok belakang mobil Sol itu lega. Jika tidak, dengan Hu Jie mengambil tempat untuk 2 orang, Tang Wulin akan terjepit. Hu Jie menopang perut besarnya dengan tangan dan duduk dengan canggung di samping Tang Wulin. Dia tertawa padanya. Aku malu Master Sekte melihat ini. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuhku ini. Tang Wulin berkata sambil tersenyum tipis, Yang Mulia, Douluo yang asmara pernah berkata kepadaku bahwa semakin besar perut Hall Master Li, semakin kuat dia. Hu Jie terkekeh lagi. Dia menyanjungku. Jelas, Tang Wulin tahu bahwa itu bukan sanjungan. Sungguh, perutnya adalah salah satu jiwa bela diri Smiley Face Douluo. Orang ini tidak hanya peringkat 98 judul Douluo, tetapi dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Jika dia tidak meninggalkan sekte tubuh, dia mungkin akan menjadi guru sekte saat ini. Jika dia telah terkena lebih banyak teknik rahasia bawaan, dia kemungkinan besar akan menerobos menjadi Douluo batas. Meskipun dia hanya di peringkat 98 saat ini, dia masih bisa bertarung melawan judul umum Douluos. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi kepala administrasi di sini. Bertahun-tahun yang lalu, di alam Master Jiwa, ketika Hu Jie masih di benua Douluo, ada pepatah yang menggambarkan dirinya. Dia dikenal sebagai Golden Belly Silver Buttocks Smiling Tiger. Selain itu, ada juga yang memanggilnya babi tersenyum. Jiwa bela dirinya yang lain adalah bokongnya yang besar dan goyang. Dia memang aneh. Master Sekte, karena Anda telah tiba lebih cepat dari jadwal, kami punya waktu di tangan kami. Saya sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Setelah kita mencapai kota Bintang Luo, yang seharusnya lusa, kita akan menuju istana dan bertemu dengan Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Tianling. Ini dirahasiakan dari publik. Saya mendengar tentang situasi di Kekaisaran Roh Dou. Saya tidak pernah berpikir bahwa Pagoda Roh akan bekerja sama dengan kultus Roh Kudus. Untuk melawan invasi asing, pertama-tama kita harus menjaga keamanan internal. Saya telah memberitahu Kaisar Bintang Luo tentang masalah ini. Saat ini, keluarga kerajaan belum memiliki pendirian yang jelas. Mereka masih ragu-ragu. Tang Wulin mengangguk. Saya mengakui bahwa tindakan saya mungkin gegabah. Namun, sejak itu selesai, kami harus bermain bersama. Paling tidak, kita harus memimpin serangan dalam hal opini publik, baik di federasi atau 2 kerajaan besar. Saya sudah membujuk Kekaisaran Roh Dou. Mereka sekarang menekan kekuatan Pagoda Roh dengan semua yang mereka miliki. Saya sudah memberitahu Yang Mulia Asmara di federasi. Seberapa banyak dukungan yang bisa kami kumpulkan dari publik masih belum pasti. Hu Jie berkata dengan suara yang dalam, masalah ini melibatkan banyak orang. Pagoda jiwa tidak dapat ditangani dengan mudah. Mereka memiliki banyak sumber daya. Mereka pasti akan membalas kami. Saya pikir akan sulit untuk mengumpulkan dukungan di federasi, tetapi kita bisa mencobanya di sini di Kekaisaran Bintang Luo. Sayangnya, kami memiliki bukti yang terbatas. Saya percaya bahwa Pagoda Roh akan menghancurkan semua bukti pada insiden di Kekaisaran Roh Dou. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan kedua. Tang Wulin berkata dengan nada meminta maaf, saya sedikit kurang dewasa dalam menangani masalah ini. Saya seharusnya mengumpulkan lebih banyak bukti di Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi Douluo sebelum saya membuat pengumuman publik. Hu Jie terkekeh, Master Sekte, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jika serangan mendadak tidak terjadi, kami tidak akan pernah menemukan bukti yang substansial. Jika kami tidak menemukan apapun, kami tidak dapat mengambil tindakan. Setelah terungkap, terlepas dari apakah Anda mengumumkannya kepada publik atau tidak, Pagoda Jiwa pasti akan menghentikan kolaborasi mereka dengan pemujaan Roh Kudus. Mereka akan menutupi dan menghentikan penyelidikan lebih lanjut. Anda telah menggunakan pengumuman publik untuk keuntungan Anda dalam menyelesaikan masalah dengan Kekaisaran Roh Dou dalam waktu sesingkat mungkin. Itu kabar baik bagi kami. Karena itu, saya selalu berpikir Anda melakukan hal yang benar. Jika saya jadi Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Menjadi tegas jauh lebih baik daripada bimbang. Tolong beri arahan. Tang Wulin sedikit terkejut saat melihat Smiley Face Douluo ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berusaha keras untuk menyatakan dukungannya padanya. Itu adalah awal yang bagus. Dengan dukungannya, statusnya sebagai Master Sekte Tang akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat yang sama, dia juga bisa berbuat lebih banyak di Kekaisaran Bintang Luo. Master Sekte, ada sesuatu yang harus saya ingatkan. Kekaisaran Bintang Luo berbeda dari Kekaisaran Roh Dou. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Kekaisaran Bintang Luo telah meningkat dari hari ke hari dan berkembang dengan cepat. Mereka sangat tertarik pada teknologi jiwa dan orang-orangnya sangat menyukai seni bela diri. Mereka memiliki banyak master jiwa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kerajaan Dou Spirit. Selain itu, Kekaisaran Bintang Luo adalah pendukung setia kepahlawanan pribadi. Karenanya, sangat mungkin akan ada pertempuran yang terlibat di sini. Sebagai perwakilan kami dari Sekte Tang, serta Master Sekte, kemungkinan besar Anda akan ditantang oleh mereka. Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia telah meramalkan keadaan seperti itu.
Ketika dia pertama kali datang ke Kekaisaran Bintang Luo, dia telah mengalami obsesi Kekaisaran Bintang Luo dengan seni bela diri. Meskipun Akademi Monster Kekaisaran Bintang Luo tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Shrek, itu masih sangat kuat. Prinsipnya adalah ahli dengan peringkat limit Dou Luo. Apa kamu tahu tantangan apa yang akan mereka berikan padaku? Tanya Tang Wulin. Hu Jie menggelengkan kepalanya. Kami belum tahu. Namun, Dai Tianling setidaknya pernah berdebat dengan Enci 2 kali. Mereka pasti memperebutkan masalah ini. Saya yakin ini tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun kedudukan pagoda roh di Kekaisaran Bintang Luo tidak setinggi milik kita, mereka adalah pemasok jiwa roh, jadi kedudukan mereka juga tidak serendah itu. Tidak akan semudah itu untuk membujuk Kerajaan Bintang Luo untuk berdiri kokoh di sisi kita dan meyakinkan mereka bahwa pagoda roh bekerja sama dengan kultus Roh Kudus. Tang Wulin mengangguk. Persuasi bukanlah satu-satunya metode yang harus mereka gunakan melawan Kekaisaran Bintang Luo. Orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo sangat tangguh. Negara mereka berkembang sangat cepat dan fondasi mereka lebih kuat. Mereka bahkan bisa menunggu musuh mereka kelelahan karena perjalanan jauh sebelum menyerang mereka. Mereka mungkin tidak takut akan perang ini. Setidaknya, mereka memiliki peluang. Hu Jie melanjutkan, Sekte Guru, basis kultivasi spiritual Anda sangat kuat. Saya ingin tahu peringkat apa yang bisa dicapai basis kultivasi Anda yang sebenarnya. Dia tahu tentang usia Tang Wulin yang sebenarnya. Itulah mengapa wajar baginya untuk curiga. Kekuatan spiritual yang ditampilkan Tang Wulin telah mengejutkannya. Jika dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa pada usia yang begitu muda, dia pantas menjadi guru Sekte Tang. Hu Jie adalah jenius dari generasinya, tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi, wilayah spiritualnya belum lengkap. Namun demikian, dia telah menerobos ke domain roh, jadi masih ada peluang baginya untuk mencapai peringkat Dou Luo batas. Berapa umur Tang Wulin? Dia baru berusia awal 20-an. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencapai dasar kultivasi spiritual seperti itu pada usianya. Bahkan Atlas Dou Luo Yunming yang dijuluki yang terbesar di benua tidak bisa mencapai basis budidaya spiritual seperti itu pada usia ini. Setelah jeda sebentar, Tang Wulin berkata, saat ini saya memiliki basis kultivasi Soul Dou Luo. Saya baru saja membentuk cincin ke-8 saya. Dalam hal kekuatan tempur, saya pikir saya tidak akan kalah dari Master Armor Perang 3 kata. Hu Jie berseri-seri. Meskipun Tang Wulin telah mengucapkan kata-kata ini dengan datar, dia bisa mendapatkan kepercayaan diri yang ekstrim di baliknya. Sebenarnya, Master Armor Pertempuran 3 kata memiliki jangkauan yang luas. Setelah seseorang mencapai pangkat Soul Saint, ada kemungkinan untuk menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata. Namun, sangat sulit untuk menyelesaikan penempaan armor perang 3 kata. Biasanya, hanya Master Jiwa dengan basis kultivasi 8 cincin ke atas yang bisa mencapai itu. Menaikkan peringkat dari Master Armor Pertempuran 3 kata menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata sangatlah sulit. Hampir setiap Master Armor Pertempuran 4 kata adalah Hyper Dou Luo atau lebih tinggi. Tidak ada pengrajin ilahi di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, selain limit Dou Luo Enci, yang membuat armor pertempuran 4 kata melalui metode khusus, hampir setiap Master Armor Pertempuran di bawah limit Dou Luo memiliki peringkat 3 kata. Meskipun Tang Wulin mungkin tidak benar-benar dapat melawan seseorang yang hampir menjadi limit Dou Luo, dengan kepercayaan yang dia tunjukkan pada saat ini, dia yakin bahwa dia dapat menangkis Hyper Dou Luo. Juga, Hu Jie telah mendengar bahwa Tang Wulin telah membunuh Master Pagoda dari cabang kerajaan Roh Dou Pagoda di Kekaisaran Roh Dou dengan teknik khusus. Orang itu pasti juga ahli dengan peringkat Hyper Dou Luo. Ini membuatnya merasa nyaman. Jika Tang Wulin memiliki kekuatan seperti itu pada usianya, itu tidak akan lama, mungkin hanya 10 tahun, sebelum dia menjadi salah satu dari batas Dou Luo Sekte Tang. Jika dia bisa menjadi limit Dou Luo di usia 30-an, dia akan membawa reputasi besar ke Sekte Tang setidaknya selama 100 tahun. Dia sangat puas dengan Tang Wulin. Pilihan kedua Hall Master tampak asal-asalan, tetapi tidak mungkin seorang jenius yang tak tertandingi seperti Tang Wulin dapat dibelenggu tanpa usaha. Itu sudah cukup. Hu Jie terkekeh dan menepuk perut besarnya sendiri. Tang Wulin tiba-tiba berbalik untuk berbicara dengannya. Hall Master Li, saya pernah mendengar nama perkasa Anda sebelum ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminta bimbingan dari Anda. Akhir-akhir ini, dalam kultivasi saya agak tercerahkan. Merupakan kehormatan bagiku untuk dibimbing olehmu. Bimbingan. Hu Jie memandang Tang Wulin. Senyum di wajahnya menebal. Master Sekte ini telah mengatakan bimbingan, tetapi sebenarnya, dia ingin menenangkannya dengan tindakan nyata. Itu menarik. Dengan kata-kata Tang Wulin, dia bahkan lebih nyaman. Kurasa aku tidak bisa mengarahkanmu, tapi tidak akan ada masalah dengan sparring. Ketika kami mencapai tujuan kami, ada tempat khusus untuk itu di dalam Sekte Tang. Saya berharap untuk mengalami kekuatan Sekte Guru juga. Sebenarnya, Hu Jie agak salah paham dengan Tang Wulin. Tang Wulin tidak berniat menunjukkan kekuatannya kepadanya, tetapi memang benar bahwa dia telah meningkat terlalu banyak akhir-akhir ini dan dia hampir tidak bisa memahami seberapa kuat dia sebenarnya. Setelah beberapa terobosan, dia bahkan tidak yakin di mana batasannya sendiri. Dia hanya bisa menebak secara samar bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam melawan Hyper Dou Luo dengan kekuatannya saat ini. Smiley Face Dou Luo adalah peringkat 98 Hyper Dou Luo dan memiliki jiwa bela diri kembar. Dia adalah puncak dari Hyper Dou Luos. Perdebatan dengannya dan memeriksa kekuatannya sendiri melalui pertarungan yang sebenarnya tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan terbaik. Itu juga akan bermanfaat bagi Tang Wulin untuk memoles kekuatannya yang ditingkatkan sendiri. Luas permukaan benua Bintang Luo lebih besar dari benua Roh Dou. Ada jarak yang cukup jauh dari garis pantai ke kota Bintang Luo.
Iring-iringan mobil baru tiba di sana saat senja, dan mereka langsung menuju markas Tang Sekte. Sepanjang jalan, mobil apapun yang memperhatikan iring-iringan Sekte Tang akan secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Beberapa dari mereka bahkan akan membunyikan klakson sebagai salam. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak tergerak pada pemandangan seperti itu? Sementara Sekte Tang dipaksa untuk beroperasi dalam bayang-bayang di benua Douluo, status mereka di Kekaisaran Bintang Luo jauh lebih besar. Ini membuatnya semakin menghormati semilai face Douluo di sampingnya. Tanpa upaya pria ini, Sekte Tang tidak akan menikmati kedudukan seperti itu di Kekaisaran Bintang Luo. Iring-iringan mobil melaju ke markas Tang Sekte. Banyak pejabat tinggi dari Sekte Tang Kekaisaran Bintang Luo sudah berdiri di pintu untuk menyambut kedatangan guru sekte mereka saat ini. Saat mereka turun, Hu Jie memperkenalkan mereka masing-masing ke Tang Wulin. Cabang kerajaan Bintang Luo berkembang pesat dibandingkan dengan Sekte Tang di Kekaisaran Roh Dou. Para pejabat yang dibawa Hu Jie ke hadapan Tang Wulin termasuk setidaknya 12 ahli peringkat judul Douluo. Ini adalah fondasi yang kokoh. Kekuatan luar biasa Sekte Tang terbukti di sini. Akomodasi mereka sudah diurus, karena mereka tinggal di dalam markas Sekte Tang. Setiap orang memiliki kamar pribadi sendiri. Master Sekte, kamu harus istirahat sekarang. Saya akan meminta seseorang memberitahu Anda tentang Kekaisaran Bintang Luo sebentar lagi. Besok pagi, Kekaisaran Bintang Luo pertama-tama akan mengirim pangeran keempat Dai Yuyan untuk menemuimu dan melakukan beberapa diskusi awal dengan kamu. Hari berikutnya, ini akan menjadi pertemuan resmi dengan Kaisar dan keluarga kerajaan. Dai Yuyan, apakah dia bukan saudara Dai Yun Er? Dia juga salah satu Raja Surgawi Monster Academy. Dia samar-samar ingat bahwa monikernya adalah Raja Harimau. Tampaknya Raja-Raja Surgawi dari Akademi Monster saat itu semua sedang menaiki tangga sosial di Kerajaan Bintang Luo. Dia bertanya-tanya apa yang Raja Naga Long Yue lakukan sekarang. Dia bertanya-tanya apakah dia masih di Akademi Monster. Ketika dia memikirkan Dai Yun Er, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan yang rumit. Bahkan sekarang, dia bisa dengan jelas mengingat kesedihan yang dirasakan Dai Yun Er setelah dia menolaknya. Namun, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dai Yun Er juga anggota Sekte Tang. Kali ini, dia harus menyadari kunjungannya. Saat itu, di Lembah Naga, mereka berpetualang bersama. Mereka menghadapi para naga dan perlahan berjalan ke kuburan klan naga. Sekitar waktu itu, dia telah jatuh cinta padanya. Dia gadis yang baik, tapi sayang sekali dia sudah memiliki Gu Yue, atau Gu Yuena. Di lubuk hati yang paling dalam, dia ingin bertemu dengan Dai Yun Er dan melihat apakah dia baik-baik saja. Namun, dia juga sedikit takut untuk bertemu dengannya. Hall Master Li, dapatkah Anda mengatur agar bantuan Anda diberikan malam ini? Jika kita melakukannya besok, jadwal kita mungkin terlalu padat. Saya juga khawatir tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri. Saya ingin teman-teman saya juga mengamati sesi kita. Ada hal lain. Jika Anda setuju dengan itu, kami juga dapat mengundang pejabat tinggi dari Sekte Tang untuk mengamati. Saya berharap mereka bisa mendapatkan sesuatu darinya. 1285. Wajah tersenyum Douluo. Hu Jie tersenyum. Baik, seperti yang diharapkan dari seorang pemuda, dia sangat ingin menunjukkan kekuatannya. Namun, ini juga sesuatu yang bagus karena ini adalah tampilan kepercayaan diri. Hu Jie tidak dilahirkan dengan kepribadian yang tenang secara alami. Ketika dia masih muda, dia juga setajam paku. Satu-satunya hal adalah seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih berpengalaman. Di masa mudanya, dia dikenal suka membunuh orang-orang yang tidak dia setujui sambil tersenyum. Bahkan setelah dia bergabung dengan Sekte Tang, dia dikenal karena tangan besinya. Pikiran Tang Wulin berbeda darinya. Alasan dia ingin orang lain mengamati adalah, secara alami, untuk membuktikan kekuatannya. Ini akan bermanfaat untuk berbagai rencana yang dia miliki untuk tempat ini. Dia ingin melakukannya hari ini karena dia berharap suatu hari dia bisa tenang setelah dia berdebat dengan Hu Jie. Hu Jie mengatur makan malam mereka. Dalam persiapan untuk sesi tandingnya dengan Tang Wulin sesudahnya, dia tidak memulai. Gimnasium markas Tang Sekte adalah aula besar. Itu dibangun di atas tanah dan merupakan yang terbesar dari bangunan Sekte Tang. Setelah makan malam, Tang Wulin, Monster Shrek, anggota unit naga darah, Aruheng, Sima Jinchi, dan yang lainnya datang ke gimnasium. Bahkan Roh Kudus Douluo sendiri datang. Roh Kudus Douluo selalu tidak menonjolkan diri. Dia mengenakan jubah besar yang menutupi rambut putihnya saat dia mengikuti di belakang yang lain. Dia mengandung auranya sendiri, jadi Hu Jie bahkan tidak merasakan kehadirannya. Dari Sekte Tang, orang-orang yang datang untuk menonton adalah ahli peringkat judul Douluo. Bahkan Hua Lantang dan Yezi, dua anggota generasi muda yang terhormat, tidak diizinkan untuk menonton. Namun, di sudut lantai 2 gimnasium, sesosok tubuh muncul tanpa ada yang menyadarinya. Dia duduk diam di sudut dan menyaksikan segala sesuatu terungkap di lantai bawah tanpa bersuara. Wajah tersenyum Douluo Hu Jie memiliki perut buncit karena kebiasaan. Dia berbicara dengan Tang Wulin di sampingnya, Sekte Guru, saya meminta Anda menunjukkan belas kasihan nanti. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda harus menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan. Hu Jie menghela nafas. Sejak saya mengambil alih kantor ini 5 tahun lalu, saya jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Aku menantikan untuk berdebat dengan seseorang yang luar biasa sepertimu, Master Sekte. 5 tahun yang lalu, seharusnya itu terjadi pada saat dia dan teman-temannya mengikuti kompetisi akbar. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Selama waktu itu, dia rupanya menghilang tak lama setelah turnamen. Dia sebenarnya berada di Lembah Naga selama 3 tahun. Dia bertanya-tanya, apakah kepergiannya ada hubungannya dengan perubahan kepemimpinan cabang Sekte Tang ini?
Saat dia memikirkan tentang itu, Tang Wulin berkata sambil tersenyum, aku juga menantikannya. Hu Jie berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku tidak akan menahan. Master Sekte, setelah Anda. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat untuk mengundang ke arah Tang Wulin. Berbisik, Su Xiaoyan bertanya pada Yue Zhengyu, apakah menurutmu bijaksana jika kakak menantang pemimpin di sini tepat setelah dia tiba? Saat dia berubah menjadi naga darah tempo hari, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum pahit, itu karena jarak antara kekuatan kita telah melebar lagi. Ketika orang tuanya meninggal, saya benar-benar khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Akan merepotkan jika dia berubah menjadi naga darah lagi. Apakah Naer yang menyelamatkannya tempo hari? Saya pikir Naer telah hilang untuk waktu yang lama. Saya selalu ingin bertanya kepadanya tentang itu, tapi saya tidak pernah mendapat kesempatan. Su Xiaoyan berkata, dia juga tidak memberi tahu kami. Dia misterius. Mari kita lihat betapa kuatnya kakak kita ketika dia masih mengendalikan dirinya sendiri. Kita harus bisa mengetahui dari pertempuran ini. Dia sangat kuat. Dia pasti akan melebihi apapun yang kamu bayangkan. Xie telah mendekati mereka tanpa mereka sadari. Oh, bagaimana Anda tahu bahwa? Yue Zhengyu cemberut dengan jijik. Xie berkata dengan ekspresi misterius, tentu saja aku tahu. Saya memiliki kemampuan yang mirip dengan kakak. Basis kultivasi Anda terlalu rendah. Itulah mengapa Anda tidak bisa merasakannya. Su Xiaoyan berkata dengan tajam, apakah kamu mencoba untuk berkelahi? Saya tidak akan memberikan peringatan apapun sebelum saya memukul Anda. 2 lawan 2, aku tidak takut padamu, Xie memasang tampang penuh kemenangan. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan berubah menjadi naga ruang waktu, itu memiliki beberapa efek penekanan pada kemampuan Su Xiaoyan. Meskipun jiwa bela diri staf bintang Su Xiaoyan memiliki keuntungan yang luar biasa, itu tidak ada artinya jika dia tidak bisa mengunci targetnya. Naga ruang waktu telah membuat Xie menjadi pembunuh terbaik. Jika mereka benar-benar bertarung, Yue Zhengyu mungkin tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Tidak, ini 1 lawan 2, terdengar suara Yuanen Yehui dari dekat. Ekspresi Xie langsung berubah. Sayangku, tidak bisakah kamu menjadi tidak berperasaan ini? Tadi malam, kami masih. Kamu punya keinginan mati. Ketika Yuanen Yehui ingat bahwa seseorang telah mendorong wajahnya sendiri ke arahnya dan bersikeras untuk menciumnya sambil mengucapkan kalimat yang mengatakan bahwa dia akan menciumnya bahkan jika dia berubah menjadi kera raksasa Titan, emosinya berkobar. Baiklah, ini salahku, Xie membungkuk untuk menyanjung dan mendekati Yuanen Yehui. Dia berdiri dengan kaku di sampingnya, seperti yang dilakukan pria kecil. Aku tidak punya waktu untukmu, Yuanen Yehui berpaling untuk melihat ke arah lain. Meski begitu, ketika Xie diam-diam mengambil tangannya, dia menepisnya pada awalnya, tetapi pada upaya kedua, dia menunjukkan mencoba melepaskannya sebelum mengizinkannya untuk memegang tangannya. Saat dia menyaksikan kejenakaan pasangan ini, Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulut dan cekikikannya. Dua ini, salah satu dari mereka tidak tahu malu sementara yang lain peduli dengan wajah. Yuanen Yehui terdengar kasar dengan kata-katanya, tetapi sebenarnya, dia jarang muncul dalam bentuk androgini lagi. Sebagian besar waktu, dia menampilkan dirinya sebagai wanita cantik. Dia juga telah mengurangi penggunaan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya saat berdebat dengan yang lain, lebih sering menggunakan transformasi malaikat jatuh. Kera raksasa Titan dulunya adalah jiwa bela diri utamanya. Jelas terlihat bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Xie sangat tajam. Jika Yuanen Yehui tidak bisa membodohi orang lain dengan sikapnya, tidak mungkin dia bisa membodohinya. Sebenarnya, Yuanen Yehui telah menikmati pengalaman dikejar olehnya. Secara alami, Xie bekerja lebih keras untuk bermain bersama. Saat ini, Tang Wulin dan Hu Jie sudah berjalan ke pusat gimnasium. Tatapan yang lain jatuh pada mereka. Teman-teman Tang Wulin berdiri di satu sisi sementara para pejabat tinggi dari cabang kerajaan Bintang Luo Sekte Tang berdiri di sisi lain. Judul Dou Luos ini juga tertarik dengan pertandingan ini. Rasanya aneh bahwa guru sekte muda ini ingin menunjukkan kekuatannya segera setelah tiba. Dia tampak pemarah, tapi ini juga menunjukkan kepercayaan diri. Tanpa ragu, jika Tang Wulin kalah dalam pertandingan ini terlalu cepat, itu akan menjadi pukulan telak bagi namanya. Seseorang yang tidak mengukur kekuatannya sendiri sebelum menantang orang lain tidak cocok untuk menjadi Master Sekte. Namun, karena dia bisa menjadi Master Sekte, dia jelas bukan orang seperti itu. Oleh karena itu, beberapa judul Dou Luos juga penasaran untuk melihat kekuatan seperti apa yang dapat ditunjukkan oleh guru sekte ini. Apakah dia bisa membuat mereka diyakinkan dengan tulus? Master Sekte, haruskah kita mulai? Hu Jie tersenyum pada Tang Wulin. Tentu, Tang Wulin mengangguk. Tidak perlu ada wasit dalam sesi perdebatan internal. Setelah keduanya meneriakkan kata mulai, mereka melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang bersamaan. Cincin jiwa naik dari bawah kaki Tang Wulin. Hitam, 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 emas kehijauan, emas oranye, emas oranye, emas oranye. 8 cincin jiwa muncul secara berurutan, menyilaukan mata banyak orang. Yang lain bisa mengerti bahwa cincin jiwa pertamanya berwarna hitam. Namun, ketika mereka melihat cincin jiwa emas kehijauan dan oranye emasnya, pejabat tinggi Kekaisaran Tang Sekte Bintang Luo tidak bisa membantu tetapi menjadi mata bak. Mereka tahu apa arti cincin jiwa emas oranye. Hanya jiwa roh peringkat binatang besar yang bisa menghasilkan cincin jiwa dengan warna seperti itu. Namun, apakah warna emas kehijauan itu? Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa seperti itu? Di sisi lain, 9 cincin muncul di bawah kaki Hu Jie. 6 hitam dan 3 merah. Itu adalah kombinasi cincin jiwa peringkat teratas.
Itu berarti dia memiliki jiwa roh setidaknya 100.000 tahun, seperti yang diharapkan dari salah satu makhluk paling kuat di dunia. Tidak ada keraguan bahwa cincin jiwa Tang Wulin menjadi kejutan yang lebih besar bagi yang lain. Namun, dia juga telah menampilkan basis budidaya peringkat jiwa Douluo. Pantat perut emas perak, mereka memiliki perbedaan yang jelas dalam cincin jiwa mereka. Salah satunya adalah peringkat 98 Hyper Douluo sementara yang lainnya hanya Soul Douluo 8 cincin. Di permukaan, peringkat 80-an dan peringkat 90-an tampaknya tidak jauh berbeda. Namun, sebenarnya, keduanya sama berbeda dengan langit dan bumi. Dia bahkan bukan judul Douluo. Master sekte ini tampaknya sedikit lemah. Selain Hu Jie, yang lain tidak tahu usia Tang Wulin yang sebenarnya. Itulah mengapa mereka bingung dengan basis kultivasi yang dia tunjukkan. Pada titik ini, mereka hanya tertarik untuk melihat berapa lama Master Sekte 8 cincin ini dapat bertahan di bawah serangan semilai Face Douluo. Ketika Hu Jie melihat pancaran dari cincin jiwa Tang Wulin, dia juga sedikit tertegun. Emas kehijauan, apa itu? Dia tidak terkejut bahwa Tang Wulin memiliki jiwa roh binatang hebat. Karena Tang Wulin mampu menjadi guru sekte Tang, wajar jika fondasinya menjadi luar biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat pernah melihat cincin jiwa emas kehijauan sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa roh es Douluo Huo Yuhao telah memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Namun, itu berwarna platinum. Itu tidak seunik cincin jiwa emas kehijauan ini. Hall Master Hu, saya datang. Tang Wulin menunjuk ke arah Hu Jie. Dalam sekejap mata, dia sudah mengambil satu langkah maju. Ledakan. Suara gelombang kejut yang intens terdengar di tengah gimnasium secara instan. Suara ini tidak datang dari dua petarung yang bentrok tetapi hanya dari gerakan cepat Tang Wulin. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang, tabrakannya dengan udara telah menghasilkan ledakan sonik. Lapisan sisik emas dengan cepat menutupi kulitnya dan tubuhnya membesar. Tinjunya yang besar berubah menjadi cakar naga terkepal yang sepertinya telah mencapai Hu Jie segera setelah mereka mendengar ledakan sonik. Itu terlalu cepat. Kecepatan supersonik. Itu sederhana, langsung, dan sangat luar biasa. Itu cepat. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang. Ketika suara ledakan sonik mencapai mereka, tinju Tang Wulin sudah mengenai Hu Jie. Aruheng adalah satu-satunya yang berseri-seri. Memecahkan penghalang sonik dengan satu langkah berarti kehilangan pengetahuan tentang sekte tubuh. Itu adalah fenomena yang hanya akan terwujud setelah seseorang mendorong tubuhnya hingga batasnya. Mungkinkah saudara murid juniornya telah menyempurnakan teknik rahasia bawaan? Tentu saja, Tang Wulin tidak melakukannya. Namun, kekuatan mengerikan yang diberikan garis keturunan Raja Naga Emas dikombinasikan dengan teknik rahasia sekte tubuh. Itu sebenarnya mungkin sudah melampaui teknik rahasia. Bam! Telapak tangan yang kokoh dan berdaging dengan mantap memblokir pukulan Tang Wulin. Itu seperti telapak tangan yang diukir dari batu giok. Penampilannya yang berdaging membuatnya tampak seperti orang kaya. Namun, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah mencapai gunung yang tinggi. Dia tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Juga, pada saat dia memukul telapak tangan lawannya, Tang Wulin dengan jelas merasakan kekuatan menarik yang datang dari jantung tangan Hu Jie. Dengan kontraksi dan relaksasi, itu telah menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulannya. Bahkan kemampuan khusus cakar naga emasnya, Smash, dibatalkan. Sangat kuat, mata Hu Jie tampak tersenyum. Dia menabrak Tang Wulin dengan kuat dengan perut buncitnya. Tindakan membesarkan perutnya sangat sederhana. Pukulan Tang Wulin tidak memberikan efek yang diinginkan, sementara perut lawannya sudah mencapai dia. Perut besar itu telah menutup jarak panjang lengannya. Tang Wulin hanya sempat mengangkat lutut kanannya untuk menyongsong perut masuk lawannya. Dong, dia merasa seolah-olah dia telah bertabrakan dengan bel raksasa. Gelombang besar kekuatan luar biasa datang padanya. Tang Wulin terhuyung-huyung mundur dari benturan seperti bola meriam. Ini adalah Golden Belly Silver Butox, senjata paling tangguh dari semilai Face Douluo. Setelah benturan, Tang Wulin dikirim terbang. Wajah tersenyum Douluo dengan cepat membuat lingkaran dengan lengan gemuknya dan kekuatan hisap yang kuat ditarik ke arah Tang Wulin. Dia masih terhuyung-huyung saat merasakan tarikan itu. Dia berhenti tiba-tiba di udara dan terbang kembali ke Hu Jie. Kemudian, yang lain melihat Hu Jie muncul di udara seolah-olah dia baru saja berteleportasi. Kemudian, dia langsung duduk dengan pantatnya yang besar dan berdaging. Ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Monsters menyaksikan metode pertarungan yang begitu aneh. Seorang Ruheng adalah satu-satunya dengan pandangan aneh di matanya saat dia menatap semilai Face Douluo. Secara alami, dia mengenali yayasan sekte tubuh di basis kultivasi orang ini. Ketegasan fondasinya bahkan mungkin lebih unggul dari gurunya, tubuh Douluo Muye. Ketika Tang Wulin dikirim terbang oleh perut emas Hu Jie, dia langsung linglung. Tabrakan yang tampaknya sederhana membawa serta topan kekuatan jiwa yang besar dan getaran aneh. Getaran itu langsung menuju ke organ dalamnya dan bahkan menyerang jauh ke dalam lautan rohnya. Kekuatan benturan yang luar biasa membuatnya mati rasa. Teman baik, sungguh perut yang kuat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan terdengar suara detak jantung yang bersemangat. Lupduk, lupduk, lupduk. Detak jantung Tang Wulin memiliki 2 lapis. Jantungnya bukanlah satu-satunya yang berdetak kencang, karena inti naganya juga berdenyut. Kedua entitas itu berkontraksi pada saat yang sama dan mengalirkan darah terkuatnya ke seluruh tubuhnya. Timbangan naga emas yang menutupi tubuh naga emasnya segera mengeras dan raungan naga yang dalam terdengar. Semilai Face Douluo yang turun tampaknya menahannya dengan beban gunung Tai. Pada saat itu, Tang Wulin tersadar dari keadaan linglung dan mati rasa. Dia berteriak dan mendorong lengannya ke atas. Pada saat yang sama, raungan naga yang nyaring dilepaskan darinya. Raur! Raungan naga menggema di seluruh gimnasium.
Meskipun ada penghalang pelindung, yang lain merasa semangat mereka terguncang. Bahkan udara tinggi Smiley Face Douluo yang turun terpengaruh. Pantat besarnya menghantam dan bertabrakan dengan telapak tangan Tang Wulin. Tang Wulin menghindar dan membalikkan tubuhnya dengan gesit. Dengan kombinasi dari Controlling Crane Capturing Dragon dan Ghost Shadow Perplexing Track, dia menggunakan kekuatan Smiley Face Douluo untuk melawannya dan mendorongnya menjauh. Tentu saja, ini hanya mungkin dengan kemampuan fisiknya sendiri. Jika itu adalah master jiwa peringkat serupa lainnya, tidak ada keterampilan yang akan berpengaruh di bawah tekanan besar seperti itu. Haha, baik. Smiley Face Douluo tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang terguncang tiba-tiba meringkuk menjadi bola. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Seperti bola daging raksasa, dia dengan cepat jatuh, terpental sekali di tanah, dan langsung terbang menuju Tang Wulin. Saat dia menerjang, udara terdengar seolah-olah meledak lagi. Dia juga telah memecahkan penghalang suara. Mata Tang Wulin bersinar. Dia maju selangkah dengan kaki kirinya dan menginjak tanah. Raungan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya terdengar, suara itu mengaburkan pandangan semua orang. Seolah-olah ada banyak naga emas raksasa muncul di dalam gimnasium. Di bawah kakinya, cincin cahaya emas mengembang. Itu adalah domain kemarahan naga emas miliknya. Di bawah peningkatan domainnya, Tang Wulin ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan lainnya. Bahkan matanya berubah menjadi emas. Auranya menjadi lebih kuat juga. Tidak mungkin. Katakan padaku tidak akan sampai seperti itu, gumam Sulizi. Sebelumnya, ketika Tang Wulin berada di pagoda roh kerajaan Dao Spirit, dia telah melepaskan domain kemarahan naga emasnya sebelum dia berubah menjadi naga darah. Sekarang, dia telah melepaskan kekuatan domainnya lagi. Tampaknya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Jika dia berubah menjadi naga darah dan kehilangan kendali lagi, segalanya akan menjadi berantakan. Percayalah padanya. Suara Roh Kudus Douluo terdengar di telinga semua orang. Smiley Face Douluo sudah mendekati Tang Wulin. Tang Wulin menyerang dengan kedua tinjunya, menggunakan naga emas melambung ke surga. Naga emas raksasa tiba-tiba menyerang. Di bawah peningkatan domain kemarahan naga emasnya, kekuatan naga emas melambung ke surga meningkat pesat. Seolah-olah benar-benar ada naga emas raksasa yang muncul entah dari mana. Naga raksasa itu mengangkat kepalanya seolah ingin melahap bola daging itu. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan yang tidak biasa. Seluruh orang Hu Jie sepertinya telah berhenti. Bola daging besar tetap di udara dan kemudian perut besar menonjol keluar dan bertabrakan dengan kepala naga emas dengan sangat ganas. Tidak ada yang melihat skill jiwa mana yang dia gunakan. Apa yang bisa mereka rasakan adalah saat tubuh berdagingnya bertabrakan dengan naga emas itu hancur dan cahaya keemasan tersebar di mana-mana. Perut besar, kokoh dan berdaging mendorong ke depan tanpa lawan dan langsung mencapai Tang Wulin. Tang Wulin tidak berusaha menghindarinya. Dia memfokuskan matanya dan 8 cincin jiwa di sekitarnya diganti dengan 6 cincin jiwa emas. Cincin jiwa emas kelima meledak dengan cahaya, meledak dengan keras. Ledakan. Tang Wulin dikirim terbang mundur. Namun, tubuh tegas dan berdaging Smiley Face Douluo berhenti di udara juga. Dia dihentikan oleh Tang Wulin. Tang Wulin membalikkan tubuhnya saat dia tergulung di udara. Sepasang sayap naga emas terbentang di belakangnya dan dia terbang kembali ke arah Hu Jie. Jutaan Blue Silver Grace muncul. Kali ini, dia melepaskan keterampilan cincin jiwa garis keturunannya, naga kaisar biru melambung ke surga. Setiap manuver di sepanjang pertarungan terjadi dengan sangat cepat. Serangan Smiley Face Douluo sederhana dan langsung. Tampaknya tidak mengandung keterampilan jiwa karena tampaknya merupakan tackle sederhana. Untuk pertama kalinya, Tang Wulin sepertinya bertemu lawannya dalam hal kekuatan. Namun, dia mampu memblokir serangan Smiley Face Douluo pada akhirnya. Dia tidak hancur dan kalah. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat berbagai judul Douluos melihat Tang Wulin dari sudut pandang yang berbeda. Serangan Smiley Face Douluo mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam kenyataannya, serangannya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa ketika diluncurkan. Bahkan Tiel Douluo tidak mampu menolaknya. Keterampilan pertama yang ia gunakan melawan Tang Wulin sebelumnya sebenarnya telah mengalahkan judul Douluo sekali dan mengakibatkan patah seluruh tubuh lawan. Pria itu beristirahat selama setahun sebelum pulih. Hanya orang bodoh sejati yang akan mempercayai kata-kata Hu Jie ketika dia mengatakan dia tidak pernah bertarung untuk waktu yang lama. Untuk kekuatan di levelnya, kemampuannya tidak akan berkurang banyak bahkan jika dia berhenti bertarung selama beberapa dekade. Dia hanya akan menjadi lebih berpengalaman dan ganas. Senyum di wajah tersenyum wajah Douluo segera menjadi lebih tebal ketika dia melihat Kaisar Biru Naga Tang Soars ke surga kembali terbang kembali. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah sedikit bingung karena dia tiba-tiba merasakan bahwa Tang Wulin melambat ketika dia terbang ke arahnya. Oh tidak, itu adalah wilayah rohaninya. Dia berspekulasi tentang karakteristik wilayah spiritual Tang Wulin sebelumnya, tetapi dia masih menemukan dirinya lengah ketika Tang Wulin benar-benar meluncurkannya. Wilayah spiritual seseorang sebenarnya mampu mengubah gelombang pertempuran jika itu cukup kuat. Tang Wulin sudah memiliki kekuatan yang hebat, tetapi ia menjadi sepenuhnya tidak nyata dan ilusi setelah wilayah rohaninya dilepaskan. Hah, Hu Jie memanggil dengan suara yang dalam. Sebuah gambar hantu besar tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Itu adalah pria gemuk berwajah tersenyum yang muncul seperti dirinya sendiri, hanya saja bayangannya setengah T3L4 nanogram dan itu adalah emas yang berkilau. Kabut cahaya keemasan muncul di seluruh tubuh Hu Jie segera setelah itu, dan lingkaran cahaya emas ada di punggungnya sementara matanya menyemburkan listrik ungu. Itu adalah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai mata iblis ungu. Kaisar Biru Naga terbang ke surga sudah mendekat ketika Hu Jie menjulurkan perutnya yang gemuk sekali lagi. Kali ini, gerakannya juga tampak lebih lambat. Namun, aura kental dan tebal miliknya itu lebih banyak kali lebih kuat dari sebelumnya.
Tidak terdengar benturan keras. Pada saat perutnya menonjol, Tang Wulin, yang telah menyerbu secara langsung, tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter dari Hu Jie. Akibatnya, serangan paling mematikan diluncurkan ketika perutnya yang gemuk terjepit. Kemudian, Kaisar Biru terbang ke surga datang runtuh. Ledakan. Tang Wulin terlempar ke belakang oleh dampak, tetapi jarak yang dipantulkannya sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Tubuhnya berputar sekali di udara ketika dia mengayunkan tangan kanannya, menyulap 5 aliran pedang cahaya dus gold raksasa yang turun dari langit dan langsung menghujani Hu Jie di sisi yang berlawanan. Itu adalah Dreadclaw naga emas. Panjangnya yang lebih dari 15 meter, Dreadclaw tampaknya mengejutkan bumi. Ketajamannya yang tak tertandingi memotong udara, meninggalkan garis-garis hitam di belakang di ruang itu sendiri. Smiley Face Douluo mengangkat alisnya sedikit. Dia dengan tangkas membalikkan tubuhnya di udara. Seluruh orangnya membengkak mendengar suaranya dan dia tumbuh 10 meter lebih tinggi dalam sekejap. Dia berubah menjadi raksasa dan menyatu dengan hantu cahaya emas di punggungnya. Dia menggunakan perutnya, sebanding dengan ukurannya yang besar, untuk menahan cakar yang tajam. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pinggulnya tiba-tiba untuk mengguncang pantatnya yang gemuk. Sebuah bola cahaya perak menembak dengan keras. Bola perak memiliki diameter lebih dari 2 meter dan muncul sedikit seperti versi yang ditingkatkan dari meriam udara. Tiba sebelum Tang Wulin dalam sepersekian detik. Dia tidak merasakan bilah tajam menyerang tubuhnya, karena Golden Dragon Dreadclaw kembali ke tempat beberapa meter darinya pada saat dia mengeluarkan perutnya. Baru saat itulah dia tersadar. Itu waktu mundur. Kali ini, Hu Jie yang selalu tersenyum akhirnya mengerutkan kening. Lawannya pasti memiliki kekuatan tertentu jika dia memiliki kemampuan untuk menggunakan wilayah rohaninya sebagai serangan. Bahkan seorang guru jiwa seperti dia, yang juga telah mencapai kekuatan spiritual domain roh, menemukan itu meresahkan, tidak pernah menjadi master jiwa biasa. Dia menyandarkan bagian atas tubuhnya dan menjulurkan perutnya yang gemuk sekali lagi. Ada ledakan dentang logam yang renyah saat Golden Dragon Dreadclaw menghantam perutnya, rasanya seolah-olah dia bukan manusia dari daging dan darah tetapi sepotong logam langka yang sangat tangguh. Dengan goyangan tubuhnya, Tang Wulin mengubah 6 cincin jiwa emas di tubuhnya menjadi 8 cincin jiwa sekali lagi. Cincin jiwanya yang ketujuh berkilauan dengan cahaya dan dia berubah menjadi naga raksasa emas. Ekor naganya menyapu secara horizontal dan bertabrakan dengan bola perak yang bersinar. Itu adalah Golden Dragon avatarnya. Di bawah amplifikasi dari Golden Dragon Rage domainnya, Tang Wulin melepaskan avatar Dragon King-nya, lebih dari 20 meter. Mendengar deru naganya yang naik, dia menerkam ke arah Hu Jie dengan tiba-tiba. Satu demi satu, suara tabrakan datang dari kedua sisi. Wajah Smiley Douluo turun dari langit dan berdiri dengan kuat di tanah. Dia mengandalkan pantat perak perut emasnya untuk menahan serangan sengit Tang Wulin berulang kali. Dilihat dari permukaan, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang dapat dilakukan Hu Jie terhadap time backtrack yang sangat menyusahkan Tang Wulin karena ia tidak dapat menentukan kapan serangan Tang Wulin akan tiba. Hu Jie mengakui bahwa pertahanannya kuat, tetapi kemampuan menyerang Tang Wulin juga cukup mengesankan. Kekuatan Tang Wulin dan kekuatan-kekuatannya setelah memanggil avatar jiwa bela dirinya sudah hampir sama dengan yang dimiliki Smiley Face Douluo. Tentu saja, Hu Jie masih agak pendiam untuk tidak membahayakan Tang Wulin. Meski begitu, dia mendapati dirinya semakin takjub ketika dia bertarung. Dalam sudut pandangnya, Tang Wulin mampu meningkatkan kekuatannya dan kemampuan menyerang ke tingkat yang luar biasa, tapi dia jelas tidak mampu mempertahankannya karena basis budidaya 8 cincinnya. Hu Jie percaya bahwa kesempatan baginya akan datang ketika Tang Wulin menyerah, bahkan hanya sesaat, dan dia pasti bisa mengalahkan pemuda itu dengan satu pukulan. Namun demikian, serangan Tang Wulin mirip dengan sungai Yangtze yang tak berujung, tanpa sedikit pun kelelahan. Sebaliknya, Hu Jie menjadi semakin lelah ketika serangan terus menghampirinya. Mungkinkah kekuatan fisik Tang Wulin tidak terbatas? The Smiley Face Douluo tercengang. Jelas bahwa kedua belah pihak masih agak menahan diri karena mereka belum menggunakan baju perang mereka. Selain itu, Hu Jie belum melepaskan avatar jiwanya. Apapun masalahnya, Hu Jie masih menjadi Hyper Douluo peringkat 98. Bahkan sentuhan sekecil apapun dari kelompok elit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh jiwa Douluo biasa. Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa Golden Dragon King dengan sempurna dan tanpa ragu-ragu. Serangannya tumbuh semakin keras tanpa. Dia semakin terampil menggunakan time backtrack sehingga dia benar-benar menekan Hu Jie secara spiritual. Sekaligus, seluruh arena berkilauan dengan cahaya keemasan. Sudah semakin sulit bagi penonton untuk melihat kedua siluet. Avatar jiwa bela diri Tang Wulin tidak pernah melemah dari awal sampai akhir dan serangannya bahkan dilakukan dengan kuat untuk kesempurnaan. Perisai pelindung di tanah sudah tidak mampu menghentikan serangannya saat tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai. Baik, Sekte Master, berhati-hatilah di sana. Wajah tersenyum Douluo akhirnya tidak bisa menahan diri lagi setelah kegagalannya merasakan keterbatasan Tang Wulin. Lapisan cahaya emas perak muncul dari tubuhnya. Kemudian, cahaya seperti itu mulai berkabut dan memenuhi seluruh gimnasium sementara segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi lebih berat. Bayangan cahaya besar muncul perlahan. Smiley face tubuh Douluo membengkak dalam sekejap. Dia telah mencapai ketinggian 50 meter dalam sepersekian detik sementara seluruh tinggi gimnasium hanya sedikit lebih dari 50 meter. Avatar Raja Naga lebih dari 20 meter memucat dibandingkan dengan Smiley face Douluo. Lebih penting lagi, Yang Maha Kuasa yang dekat dengan batas Douluo memiliki aura yang tumbuh lebih besar dan lebih besar mengikuti ukuran tubuhnya. Tidak ada serangan tapi dia berputar di tempat yang sama. Perut-perutnya yang besar dan keemasan dan perak berhamburan ke atas dan terbentuk menjadi badai emas di tengah arena dengan tiba-tiba.
Adegan mengejutkan semua Shrek Seven Monsters. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Wulin hanya bisa merasakan semburan kekuatan besar yang menakutkan dikombinasikan dengan fluktuasi esensi darah yang sangat besar menyapu dirinya. Dia diledakkan dari benturan seketika sebelum membanting ke perisai pelindung di sekitar gimnasium. Vortex dua warna emas perak menyebar terus-menerus. Itu mengubah kekuatan menjijikkan menjadi kekuatan isap yang tiba-tiba menarik tubuh Tang Wulin. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika Tang Wulin tersedot ke pusaran emas perak. Dia bahkan mungkin diaduk dan dihancurkan secara langsung. Ini adalah kemampuan sejati Smiley Douluo. Tang Wulin mengepakkan sayap ganda Golden Dragon King dengan keras untuk melawan kekuatan isap yang mengerikan. Pada kenyataannya, akan lebih mudah bagi Tang Wulin untuk melawan Hu Jie jika dia melepaskan baju tempurnya sekarang. Namun, dia akan segera kehilangan Spar jika itu yang terjadi. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Apakah aku akhirnya akan menguji trik itu? Tang Wulin mengangkat kepalanya. Sinar keemasan beredar di masing-masing mata naga emas besarnya, dan lapisan berwarna darah perlahan-lahan muncul di permukaan sisik. Shrek Six Monsters segera cemas setelah menyaksikan adegan ini dari bawah. Apakah dia akan berubah menjadi naga darah sekali lagi? Cincin jiwa emas keenam di tubuhnya berkilau dengan cahaya segera setelah itu. Tiba-tiba, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara untuk menyulap tombak naga emas yang muncul di genggamannya. Bayangan cahaya keemasan mekar dari bawah kakinya segera setelah itu, mengubah segala sesuatu di sekitarnya berkabut. Seluruh orangnya lenyap mirip dengan ilusi yang telah berubah menjadi bola awan keemasan yang melayang ke arah pusaran dua warna emas perak. Pusaran besar yang berputar dengan kecepatan penuh berhenti sejenak di udara. Pusaran itu mulai melambat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pusaran itu tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat menghilangkan kabut cahaya keemasan di sekitarnya dalam sekejap, sementara tubuh Hu Jie menyusut dengan cepat setelah acara tersebut. Dia berubah kembali menjadi sosok aslinya saat dia muncul di tengah arena, sementara wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan pada saat yang sama. Aku kalah. Sinar keemasan kental dan Tang Wulin muncul di sisi lain arena dengan wajahnya pucat pasi. Dia menggunakan tombak naga emasnya untuk menopang dirinya sendiri sementara dia terengah-engah. Dengan jantung berdetak kencang, dia berhasil berdiri tegak segera setelah itu. Tidak, senyum Hu Jie telah menghilang sepenuhnya. Kerutan yang dalam terlihat di wajahnya. Sekte Master tidak kalah sepenuhnya. Kami berdua menahan diri. Namun, aku berterima kasih kepada Sekte Guru karena menunjukkan belas kasihan selama serangan terakhir. Jika tidak, dia tidak menyebutkan apa yang akan terjadi sebaliknya, tetapi dari ekspresinya orang dapat mengatakan bahwa itu tidak baik. Tang Wulin tersenyum dengan susah payah. Banyak terima kasih atas bimbingan Sekte Guru Hu yang sangat bermanfaat bagi aku. Aku sudah belajar banyak hari ini, dia mengangguk ke arah Hu Jie dengan sangat serius. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan berjalan ke samping. Xie Xie dan Yue Zhengyu buru-buru berlari dalam upaya untuk membantu mendukungnya, tetapi Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia sudah mendapatkan kembali mobilitasnya dalam waktu singkat dengan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat di tubuhnya. Aku akan kembali ke kamarku dulu untuk mengulas pertempuran ini. Beristirahatlah, semuanya. Dia berjalan dengan langkah cepat dan pergi setelah mengatakan itu. Hu Jie berdiri di tempat yang sama dan menatap setelah Tang Wulin pergi. Ketakutan di matanya berangsur-angsur hilang sedikit demi sedikit. Dia mengangkat tangannya dan menemukan sehelai rambut abu-abu di tangannya. Dia menariknya dengan lembut. Begitu rambut abu-abu di tangannya, itu berubah menjadi abu yang terbang dengan cepat tanpa jejak. Bagian paling kuat dari Smiley Face Douluo adalah avatar jiwanya. Seperti yang dia sebutkan, dia masih memiliki beberapa keberatan. Avatar jiwanya yang bela diri berbeda dari semua tuan jiwa lainnya. Seorang master jiwa biasa, bahkan satu dengan jiwa bela diri kembar seharusnya memiliki dua avatar jiwa bela diri. Dalam kasusnya, dua jiwa bela dirinya berasal dari dua bagian tubuhnya yang berbeda. Selain itu, ia mengambil jalur yang berbeda dan memilih metode kultivasi khusus setelah ia meninggalkan sekte tubuh. Akibatnya, mutasi terjadi ketika ia mengondensasi avatar jiwa bela dirinya sehingga avatarnya menjadi kondensasi bersama dua jiwa bela diri. Avatar jiwanya memiliki tingkat keterampilan tertentu dalam fusi jiwa bela diri. Kekuatan avatar jiwanya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Versi lengkap dari avatar jiwanya akan meningkatkan tinggi badannya menjadi lebih dari 100 meter dan beratnya menjadi lebih dari 1000 ton. Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat tidak akan mengambil risiko konfrontasi frontal dengannya. Karena keterbatasan arena, ia menekan kemampuannya. Dengan serangan terkontrolnya, dia tidak bisa melukai Tang Wulin juga. Dia tahu Tang Wulin punya pilihan lain dalam meluncurkan serangan terakhirnya. Meskipun serangan Tang Wulin adalah keterampilan jiwa yang tidak diketahui, Hu Jie tahu betul bahwa Tang Wulin mampu melukainya dengan parah jika mereka benar-benar bertabrakan. Pada saat yang sama, Hu Jie tahu bahwa hidupnya dipersingkat setidaknya 5 tahun, dan itu hanya perkiraan konservatifnya. Serangan Tang Wulin terkait erat dengan domain waktunya. Itu sangat menakutkan. Selain itu, sepertinya fusi belum sepenuhnya selesai. Kalau tidak, efeknya akan lebih menakutkan. Tidak ada yang mau mengganti memperpendek umur seseorang dengan 5 tahun untuk cedera parah. Tang Wulin hanya Soul Douluo 8 cincin, sedangkan Hu Jie adalah Hyper Douluo peringkat 98. Selain itu, Hu Jie merasa bahwa dia sebenarnya tidak kalah dengan limit Douluo. Berapa banyak Tang Wulin memilih untuk menahan sebenarnya? Dia tidak bisa mengetahui jumlah keterampilan yang belum digunakan Tang Wulin selama spar sebelumnya. Dia merasa sangat percaya diri dengan Sekte Master setelah ketakutan dan guncangan mereda. Tang Wulin tersandung ke tanah setelah kembali ke kamarnya. Dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya.
Tidak peduli seberapa kuat kualitas fisiknya, masih stres baginya untuk bertarung melawan kekuatan peringkat 98. Perbedaan dalam kekuatan spiritual mereka sangat besar. Selain itu, ia tidak mampu menekan garis keturunan lawannya. Di sisi lain, Tang Wulin merasa bahwa bertarung melawan naga suci cahaya gelap, terang gelap Douluo Long Yeiwei dengan kemampuannya saat ini mungkin tidak melelahkan karena jiwa bela diri tetua Long kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh jiwa bela diri Raja Naga Emas. Wajah tersenyum Douluo lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan demikian, dia menggunakan keterampilan ilahi dari Millennium Cloud pada saat terakhir. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan Millennium Cloud dalam pertempuran. Pada saat itu, dia merasakan esensi, energi, dan rohnya sepenuhnya menyatu. Wilayah spiritualnya juga telah menjadi bagian dari Millennium Awan yang meresap. Terlepas dari seberapa kuat lawannya, kontrol waktu adalah senjata pamungkas untuk menangkal lawan dengan segala cara yang mungkin. Pada saat terakhir, ia menarik kembali kekuatan sejati dari Millennium Cloud. Desmilai Face Douluo merasakan pencabutan itu karena dia telah mengerahkan kekuatan penuh avatar jiwanya dalam upaya untuk membubarkan Millennium Cloud. Jika Tang Wulin menolak upaya itu, Hu Jie tidak akan mampu membubarkannya. Sungguh sia-sia bahwa dia hanya mampu mengendalikan Cloud Millennium pada tahap awal. Bagaimanapun, jika itu mampu mengancam pembangkit tenaga listrik seperti itu telah memenuhi reputasinya sebagai keterampilan ilahi. Tang Wulin merasa bersyukur. Bibirnya tersenyum tipis. Tekanan dari pertarungan yang sebenarnya bagus untuk meningkatkan keterampilannya. Smiley Face Douluo yang berasal dari sekte tubuh belum berhasil mengolah teknik rahasia bawaan. Meski begitu, dia mampu mengembangkan kemampuan tubuh sekte menjadi potensi seperti itu. Tidak heran sekte ini pernah setara dengan sekte Tang. Tang Wulin terpesona oleh rahasia batin mendalam sekte tubuh. Itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan. Pikiran-pikiran dalam benaknya melonjak, namun kelesuan membuatnya masuk ke dalam kondisi meditasi yang dalam secara bertahap. Jika ada yang mengatakan bahwa naga darah menyublimasikan Tang Wulin, kemudian memperoleh Ice Pearl dan bertemu dengan ayah kandungnya, Tang San, memicu transformasi dirinya menjadi kepompong. Setiap kultivasi dan setiap pertemuan memperdalam prosesnya. Hari dia keluar dari kepompong akan menjadi hari di mana dia akan dianggap telah bergabung dengan barisan kekuatan besar di benua Douluo. Dari perspektif Tang Wulin, sepertinya tidak terlalu jauh. Dunia berubah terus-menerus dan waktu membawa perubahan besar pada urusan duniawi. Saat ini, awan milenium menutupi seluruh medan perang. Tang Wulin dapat melihat kehidupan Smiley Face Douluo Hu Jie selama beberapa dekade terakhir. Dia bisa merasakan perubahan dalam Hu Jie selama fase waktu yang berbeda. Akhirnya, dia bisa melihat Hu Jie di usia tua. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata dan kecantikan seorang wanita memudar dalam sekejap. Ini adalah bagian yang mengerikan dari efek waktu. Segala bentuk kekuatan tidak mampu bersaing dengan faktor waktu. Segala bentuk kekuatan yang terhubung dengan tubuh manusia, terlepas dari potensinya, akan terpengaruh dan dilenyapkan dalam perjalanan waktu. Pukulan itu sebelumnya memungkinkannya untuk memahami wilayah rohaninya secara mendalam. Waktu tidak dianggap sebagai elemen karena itu berbeda dari ruang. Ruang terbentuk dari partikel halus yang tak terhitung jumlahnya dengan semua elemen berbeda yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, waktu adalah proses perubahan dan pembentukan ruang, dibandingkan dengan ruang, waktu bahkan lebih sulit untuk dipahami, karena tidak berwujud dan tidak ada dalam bentuk energi murni. Di samping basis kultivasinya saat ini, Millennium Cloud Tang Wulin bahkan mampu memengaruhi seseorang yang pangkatnya dekat dengan limit Douluo. Namun, menggunakan Cloud Millennium melanda ketakutan di Tang Wulin sebelumnya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk melepaskannya terlalu mengerikan sehingga kekuatan spiritualnya hampir terkuras seketika. Keahliannya dan berbagai bentuk kekuatan garis keturunan, kekuatan spiritual dan semua energi yang dimilikinya menyatu ke dalam Millennium Cloud dalam sekejap. Rasanya seolah-olah itu diubah menjadi energi khusus, mungkin itu justru kekuatan waktu. Jika dia mempertahankan dan menyelesaikan Cloud Millennium, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk pulih asalkan dia tidak terluka parah oleh lawan. Di basis kultivasinya saat ini, perhitungannya menunjukkan dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari istirahat setelah menggunakan Millennium Cloud sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Dia takut dia harus menjadi limit Douluo sebelum dia bisa menggunakannya dengan mudah. Dia seharusnya menggunakan Golden Dragon Inferno Kill, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa menahan fluktuasi emosinya. Sebagai gantinya, dia memilih untuk menguji efek Millennium Cloud sehingga dia mengubah serangannya. Kenyataan membuktikan bahwa Millennium Cloud benar-benar kuat di luar imajinasi. Di sudut di lantai 2 gimnasium Tang Sekte, seorang master dengan mata cerah tetap berjongkok. Saat ini, tatapannya mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan linglung. Bocah yang dia rindukan siang dan malam telah datang. Dia masih hidup. Apakah dia menjadi begitu kuat saat ini? Bahkan Smiley Face Douluo harus menggunakan avatar jiwanya untuk mengalahkan Tang Wulin. Sepertinya dia bahkan berhasil mengancam Smiley Face Douluo pada saat-saat terakhir. Dia menyaksikan naga emas raksasa menekan Smiley Face Douluo, sementara itu meluncurkan serangan yang dominan padanya secara bersamaan. Pada satu titik, dia bahkan berpikir bahwa Tang Wulin akan memenangkan pertempuran. Selain hal-hal lain, tidak ada guru jiwa berperingkat Soul Douluo yang bisa bertarung melawan Smiley Face Douluo dalam pertempuran yang sulit. Itu tidak mungkin bahkan jika Smiley Face Douluo menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, dia masih anak favorit dewa. Meskipun ukuran kekaisaran sangat besar, tidak ada orang seusianya yang sebanding dengannya. Fakta membuktikan dia membuat pilihan yang benar. Pada titik ini, dia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Dia selalu membuat pilihan terbaik. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ini adalah wilayahnya.
Wajahnya tersenyum licik. Master bermata cerah berdiri diam dan pergi dengan langkah cepat. Dia punya rencana di benaknya. Sinar matahari yang hangat menembus jendela untuk menutupi tempat tidur Tang Wulin dengan lapisan warna emas yang samar. Terbungkus oleh kehangatan, dia membuka matanya perlahan. Tatapannya menjadi lebih cerah dan bersinar sekarang. Sinar matahari yang menyinari tubuhnya tampak sedikit melengkung. Perubahannya mungkin kecil tetapi terlihat setelah diperiksa lebih dekat. Hanya dalam waktu singkat, cahaya terdistorsi kembali normal, sementara Tang Wulin mendapatkan kembali aura orang biasa. Dia turun dari tempat tidur dan membuka jendela untuk memungkinkan udara segar masuk ke kamar. Dia menarik napas dalam-dalam. Semuanya terasa begitu baik. Dia dalam semangat yang baik akhir-akhir ini. Seringkali, masalah seseorang sebagian besar disebabkan oleh diri sendiri. Setelah dia mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah Tang San dan Xiao Wu, kekhawatiran awalnya hilang secara alami. Dia adalah putra dewa. Ayah biologisnya mengambil orang tua angkatnya. Mereka secara alami akan baik-baik saja di bawah perlindungan Godot. Selain itu, Gu Yuena telah mengklarifikasi hubungan antara Gu Yue dan Naer. Tang Wulin telah memutuskan untuk tinggal bersamanya bahkan jika dia memiliki dua jiwa. Apakah dia sama sekali tidak merasa kasihan pada Naer? Tentu saja tidak. Tang Wulin sangat jelas tentang perasaannya setelah mendengarkan pengakuan Naer di hari lain. Ayah biologisnya mengalahkan Martial Soul Hall 20.000 tahun yang lalu. Kemudian, ia mendirikan Sekte Tang dan membantu mendirikan Akademi Shrek. Bagaimana mungkin dia tidak membantu membangun kembali Shrek? Prioritas utama saat ini adalah membuat dirinya lebih kuat sehingga dia bisa membangun kembali Akademi Shrek. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya untuk tidak bersama Gu Yuena? Karena dia sudah mengetahui semuanya, emosinya stabil dan basis kultivasinya berkembang setiap hari. Dia tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan. Sebaliknya, ia akan mengikuti rencananya untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkan dirinya di level ini. Dia akan menekan basis budidaya kekuatan jiwanya, sehingga dia bisa memiliki pengalaman yang lebih kaya sebelum upayanya untuk menembus peringkat judul Douluo. Dia ingin memiliki pemahaman mendalam tentang pepatah langit dan bumi. Penampilan Tang San telah memperkuat tujuan masa depannya. Sama seperti orang-orang dari Pagoda Roh dan Kultus Roh Kudus, tujuannya adalah untuk mencapai ketuhanan di masa depan. Hanya dengan begitu, ia dapat mencari anggota keluarganya. Ini benar-benar dia. Aku juga tidak bisa mempercayai mataku, Yezi berbicara ke komunikator jiwanya. Apakah mereka semua hadir? Suara lelaki merdu terdengar di ujung lain dari komunikator. Selain terdengar terkejut, ada juga sedikit kecemasan dalam suaranya. Iya, mereka semua ada di sini. Tang Wulin sudah menjadi master sekte Tang Sekte yang mengejutkan pikiran aku. Petik 2. Baiklah, mengerti. Aku akan datang kalau begitu, kata suara pria itu dengan tenang. Nada suaranya normal sekali lagi. Namun, emosi apa yang ditekan di bawah ketenangan? Sumu menutup komunikator jiwa saat dia menutup matanya. Dia tampil sama seperti sebelumnya. Umur tidak banyak mempengaruhi dirinya, selain temperamennya yang mudah berubah. Dia telah menjadi orang yang lebih lembut, lebih halus dan stabil. Dia dijuluki Raja Rubah sekali. Fox King adalah dalang dari Eight Heavenly Kings dari Akademi Monster pada saat itu. Dia adalah jiwa sejati tim. Meskipun dia berada di peringkat ketiga, semua orang, baik Raja Naga atau Raja Harimau, menghargai pendapatnya. Dia tidak melupakan kekalahan tahun itu sampai hari ini. Kemampuan apa yang mereka miliki sekarang? Dia hampir tidak santai selama bertahun-tahun. Kegagalan tahun itu tidak dianggap penghinaan, namun itu membuatnya kesal. Itu mendorongnya untuk terus memperbaiki diri setiap saat terjaga. Dia menekan komunikator jiwa di pergelangan tangannya sekali lagi dan memutar nomor. Lin San, 7 Shrek Monster ada di sini. Ujung lainnya terdiam. Untuk apa mereka di sini? Mereka di sini untuk mewakili Sekte Tang, kata Sumu dengan suara yang dalam. Mewakili Sekte Tang? Iya. Lin San tertawa tiba-tiba. Aku senang mereka masih hidup. Itu benar. Sumu tertawa juga. Lawan yang mereka pikirkan terus-menerus masih hidup. Apa yang lebih menyenangkan dari itu? Tatapan Sumu menjadi lebih cerah. Tolong kirimkan Teng-Teng kepada aku. Tentu. Bagaimana dengan kakak? Sudahkah kamu memberitahunya? Petik 2. Sinar matahari pagi cerah namun lembut. Itu menimbulkan kehangatan samar tapi bukan panas kering. Matahari pagi selalu membawa perasaan berlimpah dan gembira. Master bermata cerah sudah berdiri di depan pintu besar, melengkung pagi ini. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat setelah membaca tulisan di pintu melengkung. Dia menyukai semua hal yang dulu ada di sini. Dia berjalan melalui pintu besar perlahan. Kedua sisi lorong yang panjang ditanami semua jenis flora. Dia merasa ceria di bawah sinar matahari pagi dengan udara yang menyegarkan. Itu tidak tampak seperti akademi, melainkan, tempat itu lebih seperti taman besar dengan aura alami yang menyelimutinya. Matanya yang awalnya cerah bersinar lebih terang hari setelah datang ke tempat ini. Akademi dibangunkan oleh matahari pagi. Para siswa menyeret masuk dan keluar dari akademi menatapnya ketika mereka memperhatikan guru bermata cerah berjalan ke akademi. Meskipun sudah lama sejak dia meninggalkan tempat itu, kecantikannya tetap menarik. Selain itu, kebanyakan orang bisa mengenalinya dari sebelumnya. Tidak ada yang mengganggunya saat dia berjalan perlahan mengamati pemandangan di sekitarnya. Mereka yang mengenalinya mengangguk dengan lembut dalam kekaguman dan rasa hormat saat dia berjalan melewatinya. Hanya mereka yang percaya diri dan guru-guru senior yang akan memandangnya sebagai penghargaan. Setelah melewati lorong yang terasa seperti berjalan-jalan di hutan, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi ruang terbuka yang cerah. Dia dihadapkan pada sebuah kolam raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter.
Jika ada pesta, air akan menyembur dari air mancur di kolam yang membiaskan sinar matahari menjadi pelangi yang cemerlang. Tidak ada festival hari ini, jadi air sejernih kristal di kolam itu tenang dan halus seperti cermin. Itu mencerminkan gedung akademik utama yang sederhana yang terletak di sisi lain. Bangunan berbentuk cincin itu setinggi 8 lantai. Itu adalah tengara dan berfungsi sebagai inti dari seluruh akademi. Setiap orang istimewa yang memasuki akademi akan menerima pendidikan terbaik di sini. Dia berhenti di tepi kolam. Mata cerah tuan itu tiba-tiba bersinar lebih terang. Sinar bersinar dari matanya yang indah saat dia memandang ke bangunan utama di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang bersinar di matanya. Dia bisa melihat berbagai kegiatan terjadi di dalam gedung akademik utama ketika dia menatap matanya untuk melihat ke kejauhan. Aku di surga air mancur, dia berbicara ke komunikator jiwanya. Kenapa kamu di sini? Sebuah suara berat terdengar di ujung sana. Aku di sini untuk menemuimu, tentu saja. Apakah kamu nyaman datang ke sini? Tanya tuan bermata cerah itu dengan lembut. Tentu. Jawabannya singkat dan langsung. 1290.